Sang bayi hampir tertidur saat sesosok monster tiba-tiba muncul entah dari mana dan bersiap menyerang. Sayangnya, ini bukan bayi biasa. Hanya dengan satu tatapan tajam, iblis itu hancur berkeping-keping. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu prajurit terkuat yang pernah ada. Namun kini, dia berinkarnasi sebagai anak kecil di dunia fantasi dan menjadi harapan terakhir dunia ini. Kisah ini dimulai pada tahun 1542 di ketinggian jalur Hakone di pegunungan di atas awan. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di sebuah area tersembunyi, anak-anak diikat terbalik dalam posisi teratai dan digantung di atas api yang berkobar, perlahan-lahan dibakar hidup-hidup. Di dekatnya, beberapa pengamat menonton tanpa emosi, dengan santai mengeluh bahwa anak-anak tahun ini tidak berharga. Lalu sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian mereka. Salah satu bocah laki-laki yang tergantung di atas api tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tetap tenang sepenuhnya. Tidak hanya dia selamat dari cobaan itu, tetapi dia juga menunjukkan bakat nyata dalam pelepasan api. Bocah yang sama itu nantinya akan menjadi pembunuh mematikan di usia yang sangat muda, menghabisi banyak ninja lain sebagai bagian dari ujian brutal. Para penonton terkesan. Bocah itu sudah menguasai setiap seni ninja manusia yang diketahui pada usia semuda itu. Seorang pria tua yang menyaksikan ujian tersebut tersenyum percaya diri, menyatakan bahwa anak itu suatu hari nanti akan memimpin klan. Pada tahun 1546, saat pertempuran Malam Kawagu, medan perang bersimbah darah. Di era itu, ada prajurit yang hidup dalam bayang-bayang sejarah, lahir hanya untuk mati dalam diam. Sejak lahir, mereka dibesarkan sebagai jenius dan dilatih tanpa henti dalam ninjutsu pembunuhan terlarang. Prajurit-prajurit ini dikenal dengan banyak nama, termasuk Cusa atau rumput, Raa yang berarti kekacauan, atau Hamari. Di atas kekacauan tersebut, seekor burung terbang bebas sebelum mendarat di atas bangunan besar. Dalam dia mengamati pembantaian di bawahnya. Di dalam struktur itu, 3 ninja berlutut di hadapan pemimpin mereka. Pria itu memuji serangan kejutan mereka baru-baru ini, menyebutnya luar biasa, dan mengumumkan bahwa tuan mereka senang dengan kemenangan telak tersebut. Pria ini adalah Hojo Ujinan. Dia menjelaskan bahwa tuan mereka akan menghadiahi mereka dengan upah dan persediaan, mengungkapkan harapan tinggi untuk kinerja mereka di masa depan. Namun, fokus utamanya adalah pada ninja di tengah, protagonis kita, Fumataro V. Tanggapannya sederhana dan patuh. Setelah membubarkan mereka, ketiga ninja itu menghilang seketika. Sesaat kemudian, sosok lain melangkah keluar dari bayang-bayang di belakang Hojo, memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai mereka. Klan Fuma, bahkan di antara para ninja, berbeda. Kekuatan mereka ditempa melalui pelatihan biadab yang mendekati kegilaan. Medan perang yang mereka tinggalkan hanyalah tumpukan mayat yang tidak dapat dikenali. Ninjutsu mereka telah melampaui teknik biasa. Hojo Jenan terkekeh sambil mengabaikan kekhawatiran itu. Klan Fuma mengikuti aturan mutlak, kesetiaan abadi kepada klan Hojo. Pelanggaran apapun berarti kematian segera. Klan itu terikat bersama oleh rantai besi kesetiaan. Dengan tawa pelan, dia menyebut mereka sebagai makhluk malang dan alat yang praktis. Pada tahun 1579, selama pertempuran Kizagawa, sebuah tentara menyerbu maju dengan tujuan membunuh jenderal musuh. Namun saat mencapai target, mereka hanya menemukan seorang anak kecil berdiri di sana. Sang jenderal berhenti dalam kebingungan, tidak mampu memahami mengapa seorang anak berdiri sendirian di medan perang. Bocah itu dengan tenang mengangkat tangan ke topengnya dan perlahan melepasnya. Lalu dia membuka mulutnya, giginya terkatup, dan percikan api meletus keluar. Api menyelimuti seluruh tubuhnya bagaikan neraka yang hidup. Ini bukan serangan biasa, melainkan transformasi api. Api menyebar dengan cepat, melahap segala sesuatu di dekatnya. Dia tidak sendirian. Di bawah pasir, yang lain telah menunggu. Letusan api itu berfungsi sebagai sinyal mereka. Saat mereka muncul, tentara musuh mendapati diri mereka terkepung oleh sekelompok ninja muda yang mengerikan. Mereka tidak tampak seperti anak-anak, melainkan seperti iblis yang bangkit dari neraka. Sebelum komandan musuh sempat bereaksi, sang protagonis muncul di belakangnya dan meremukkan kepalanya dengan mudah. Itu bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Membunuh adalah segalanya. Setiap nyawa yang diambil berarti kelangsungan hidup. Protagonis kita terus mengikuti jalan ini seolah-olah itu adalah jalan ninjanya. Akhirnya, waktu menyusulnya. Pada tahun 1613, di usia 80 tahun, dalam keadaan terbelenggu, berdarah, dan kehilangan satu kaki, prajurit yang dulunya ditakuti itu diarak di jalanan. Penduduk desa menatap dan berbisik, memanggilnya monster dan iblis. Tahun itu, Fumotaro akhirnya ditangkap oleh Keshogunan Edo, para samurai. Klan Hojo, yang telah dilayani oleh Fuma selama beberapa generasi, telah jatuh ke tangan Toyotomi Hideyoshi selama pengepungan Odawara. Desa tersembunyi mereka dihancurkan. Sebelum eksekusi dengan pemenggalan kepala, pertanyaan terakhir diajukan mengenai kata-kata terakhir. Tidak ada yang diberikan. Sang Algojo mengejek legenda yang jatuh itu, mengklaim bahwa Fumotaro pun tidak bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak dan berkomentar bahwa Koga dan Iga masih memiliki kegunaan. Komentar itu memicu tatapan dingin yang mengerikan. Meskipun sudah tua, niat membunuhnya tetap tajam. Fumakotaro tidak menunjukkan reaksi lebih lanjut. Di usia itu, akhir cerita tidak lagi penting. Di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya mengapa hidupnya membentang begitu lama. Kematian bukanlah sesuatu yang dia takuti. Jadi, kekuatan apa yang membuatnya tetap bernapas selama ini? Saat tatapannya melayang ke atas dan melihat seekor burung. Mengenali burung itu sebagai layang-layang master, dia bertanya-tanya berapa lama makhluk itu akan hidup dan apakah hidup sebebas itu mungkin bagi
baginya. Kata kebebasan mengusik sesuatu yang terkubur jauh di dalam hatinya. Sejak kecil, itulah yang selalu menjadi mimpinya. Tahun-tahun berlalu, namun kebebasan sejati tidak pernah terjangkau. Kemudian, dalam sekejap, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Matanya tetap terbuka saat itu. Terjadi. Entah dari mana, sebuah jari merah raksasa, seolah-olah terulur dari gerbang neraka, menekan dahinya. Sebuah suara gelap dan dingin menyatakan bahwa dia telah terpilih. Suara itu mengklaim sebagai entitas yang menyaksikan dunia melalui segala hal. Sebuah cahaya mulai bersinar. Suara itu menyatakan bahwa kehidupan akan dimulai lagi. Semuanya memudar menjadi kegelapan. Saat kesadaran perlahan kembali, protagonis kita membuka matanya dan melihat tangan bayi yang kecil. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan di saat yang sama, dia merasa sesat. Bertindak berdasarkan insting, dia mengaktifkan ninjutsu transformasi apinya. Api meletus dengan hebat, meledak keluar. Rupanya, dia berada di dalam naga selama ini. Protagonis kita terlahir kembali sebagai bayi, dan kebingungan melandanya. Dunia di sekitarnya benar-benar asing. Pulau-pulau terapung melayang di langit dan pemandangan dunia lain yang aneh memenuhi cakrawala. Naga yang baru saja dia hancurkan jatuh ke bawah, menabrak langsung ke sebuah kastel yang dibangun di atas pohon kolosal, menghancurkannya sepenuhnya. Sosok kecil protagonis kita mendarat di atas naga tersebut. Mendongak ke atas, Kotaro melihat sesosok makhluk mendekat. Muncul. Di hadapannya adalah seekor goblin. Sang protagonis bayi terkejut melihat iblis untuk pertama kalinya. Bagian yang paling aneh adalah mereka adalah makhluk bersayap, makhluk yang dia identifikasi sebagai kadal terbang. Lalu dia tersenyum. Setelah menyusun teka-teki itu, dia menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi. Kembali ke masa saat protagonis kita membunuh naga tersebut. Seseorang secara kebetulan mengamati segalanya dari bawah. Awalnya, dia tidak menunjukkan reaksi, tetapi saat dia melihat seorang bayi meledak keluar dari seekor naga, matanya terbelalak karena terkejut. Sementara itu, bocah kita menikmati rasa kebebasan pertamanya. Narasi beralih saat beberapa konteks tentang dunia ini terungkap. Pahlawan Arlat mengalahkan Raja Iblis hampir 100 tahun yang lalu. Dia dan kelompoknya dikenal sebagai 4 pahlawan besar. Nama mereka terukir dalam legenda. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Iblis lain muncul. Sayangnya, Raja Iblis baru ini dan rasnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Kemanusiaan mulai kehilangan wilayah, dan tanah apapun yang ditaklukkan oleh iblis secara otomatis menjadi bagian dari alam iblis. Berbicara tentang itu, sesosok iblis muncul dari asap dan puing-puing. Goblin kolosal itu adalah Raja Goblin, dan dia saat ini sedang menginjak kepala protagonis kita. Bagaimanapun, Raja Goblin menyatakan kebingungannya saat dia mencoba memahami bagaimana seorang anak manusia bisa meledak keluar dari seekor naga. Menendang protagonis kita ke samping, dia menyebut manusia sebagai sekumpulan makhluk yang lemah dan menyedihkan. Protagonis kita tidak menderita kerusakan akibat tendangan itu, membuatnya bingung. Saat itu juga, bawahan Raja Goblin berjalan mendekat dan memberitahu raja mereka bahwa kastel langit para goblin telah hancur total. Sisanya menanggapi dengan satu suara, bersorak bahwa penghancuran kastel mereka tidak bisa dimaafkan. Mengikuti keinginan rakyatnya, Raja Goblin bergerak untuk menghabisi protagonis kita sebagai cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dengan sorak-sorai mereka sebagai penyemangat, dia mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan penuh. Saat bila pedang mendarat, tanah retak. Sisa goblin menjadi bersemangat, mengira protagonis kita telah terbunuh. Namun saat debu mereda, protagonis kita menghindar dari serangan itu tepat pada waktunya. Dia tertegun sejenak, berpikir bahwa itu hampir saja. Bingung, Raja Goblin bertanya-tanya bagaimana protagonis kita menghindari serangan itu padahal dia hanyalah seorang bayi. Protagonis kita memiliki pemikiran yang sama. Bayi memiliki tulang yang belum berkembang, membuat mereka sulit untuk bergerak dengan benar. Namun sayangnya bagi mereka, dia bukan bayi biasa. Protagonis kita berhasil berdiri dan berpikir bahwa setidaknya itu bisa dia lakukan. Para goblin menatap dengan kaget. Siapapun akan bertanya-tanya melihat bayi berdiri tanpa bantuan. Namun di detik berikutnya, protagonis kita menghilang. Muncul di belakang Raja Goblin, dia mematahkan lehernya dengan putaran yang keras. Menggunakan jurus andalannya, dia melepaskan ninjutsu apinya. Meminjam api di sekitarnya, tubuh Raja Goblin meledak dalam api. Pada saat yang sama, protagonis kita memperhebat apinya, membakar Raja Goblin hingga hangus. Sebelum sisa Goblin bisa merespons, mereka juga terkena serangan itu. Sambil bertanya-tanya bagaimana seorang bayi bisa menggunakan sihir api tingkat tinggi dengan begitu mahir. Sebelum kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, adegan beralih ke perspektif berbeda dari Kastel Langit. Sebuah tangga panjang menuju ke puncak Kastel Langit. Sosok misterius yang sama dari sebelumnya mulai terlihat. Saat dia berjalan ke puncak, pikirannya terungkap. Dia ingat bahwa tempat ini dulunya adalah wilayah ras elf. Dia datang ke sini karena dia curiga protagonis kita telah mendarat di Kastel Langit bersama naga tersebut. Namun saat mencapai puncak, dia terpaku sejenak. Melihat mayat goblin yang bergelimpangan, dia mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu di detik berikutnya, dia melihat orang yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Kelelahan karena pertarungan, protagonis kita telah tertidur. Dia mendekat perlahan, mengamatinya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar melakukan semua ini. Membuka tudungnya, dia mengungkapkan dirinya sebagai seorang elf wanita. Di saat yang sama, dia berkata bahwa dia akhirnya menemukannya dan memanggil protagonis kita sebagai harapan terakhir umat manusia. Identitas aslinya adalah Hiri Titania, salah satu dari 4 pahlawan dari legenda. Di bab berikutnya, protagonis kita melihat sekilas ingatannya. Orang tuanya terbunuh dan desanya diserang, meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Ninja klan Fuma yang bertanggung jawab atas pembantaian itu terkejut karena dia selamat dari kobaran api dan langsung melabelinya sebagai jenius. Pada saat yang sama, protagonis kita
kita perlahan terbangun dengan terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia melihat kenangan dari kehidupan masa lalunya. Kyrie menyadari bahwa dia akhirnya bangun. Sementara itu, protagonis kita bertanya-tanya tentang identitasnya. Melihat telinga elf yang runcing itu, dia menyadari bahwa dia adalah penduduk dunia ini. Kyrie, di sisi lain, dengan lembut menepikannya. Menyapa protagonis kita dengan namanya, dia memperkenalkan diri secara formal. Shotaro terkejut dan tentu saja bertanya-tanya bagaimana dia tahu namanya. Seolah membaca pikirannya, Titania meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia lancang memeriksa ingatannya tanpa izin, membuat bocah kita terpaku dan bertanya-tanya teknik macam apa itu. Mengesampingkan hal itu, dia dengan rendah hati meminta izin untuk tetap berada di sisinya. Dia percaya bocah itu mungkin mengalami beberapa ketidaknyamanan sebagai bayi dan menawarkan bantuan. Protagonis kita tetap diam sejenak setelah mendengar ini. Ide bantuannya membuatnya mempertanyakan motifnya. Terlepas dari itu, jika dia mencoba sesuatu yang konyol, dia akan membunuhnya begitu saja. Karena dia baru di dunia ini dan terbatas oleh tubuh bayinya, mengandalkannya untuk saat ini mungkin bukan ide yang buruk. Memasang senyum paling ceria yang dia bisa, dia setuju. Senyum ceria itu bisa meluluhkan hati siapapun. Seolah sesuai aba-aba, Titania memeluknya erat, mengungkapkan kegembiraannya karena dia menerima tawaran itu. Namun dia segera menyadari bahwa dia membuat protagonis kita sesak napas dengan dada kembarnya. Karena itu, dia segera meminta maaf, mengatakan bahwa dia terlalu bersemangat karena senyumnya yang menggemaskan. Sementara itu, protagonis kita meluangkan waktu sejenak untuk memproses apa yang sedang terjadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tulus bahagia membantunya. Selain itu, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda niat membunuh atau tipu daya. Namun, dia menolak untuk menurunkan kewaspadaannya. Dari pengalaman, dia tahu kebaikan terkadang bisa menjadi acting, dan akhirnya tujuan mereka mungkin untuk menjadikannya anjing peliharaan. Dalam hidup ini, satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan kebebasan. Dengan pemikiran itu, dia tiba-tiba tertidur. Kyrie menyadari bahwa dia pasti telah memaksakan diri secara berlebihan. Sementara itu, protagonis kita hanya bisa menyalahkan tubuh kecilnya karena dia mudah lelah. Tetap saja, setelah memasuki dunia ini, dia merasa rileks dan bebas. Sederhananya, dia tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur nyenyak di kehidupan sebelumnya. Kehidupan masa lalunya penuh dengan pertempuran konstan dan satu-satunya tatapan yang diarahkan padanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus terus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang dia sedang beristirahat dengan tenang dan Kyrie dengan lembut mendesaknya untuk tidur nyenyak. Selain itu, dia berjanji bahwa bocah itu tidak perlu sendirian lagi. Soalnya, saat dia menemukan protagonis kita, hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan mantra pembaca memori untuk memahami apa yang terjadi. Dengan melakukan ini, dia secara tidak sengaja melihat kenangan dari kehidupan masa lalu protagonis kita. Dia tidak percaya pada kesulitan yang harus dia lalui pada usia semuda itu. Bahkan saat beristirahat, dia harus tetap membuka satu mata untuk berjaga-jaga. Terlebih lagi, dia melihat banyak orang yang dia bunuh hanya untuk bertahan hidup. Dia juga menyaksikan kematian brutalnya dan akhirnya melihat apa yang terjadi pada goblin malang tadi. Bahkan sebagai bayi, protagonis kita tetap membawa niat membunuh tajam yang sama. Dan bahkan setelah pertarungan, dia tidak pernah benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Pada titik ini, Titania merasa sangat sedih dan bahkan meneteskan air mata untuknya. Menekan emosi seseorang sepanjang hidup. Ini membuatnya takut pada ninja. Hanya dengan satu langkah salah, mereka bisa dengan mudah jatuh dan menjadi tidak ada bedanya dengan iblis. Namun, Shotaro berbeda. Meskipun menyegel emosinya, dia tidak pernah kehilangan harapan. Karena itu, dia mengingat teman-teman lamanya dan percaya tanpa keraguan bahwa protagonis kita memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan di dunia mereka. Jadi dalam kehidupan ini, dia ingin bocah itu rileks, menikmati hidup, dan belajar mengekspresikan cinta karena sekarang dia tidak lagi sendirian. Tiba-tiba, Raja Goblin yang tadi muncul kembali. Rupanya, dia tidak mati. Dia tidak percaya bahwa seorang manusia, terlebih lagi bayi, berhasil melakukan ini pada iblis Goblin yang agung. Karena itu, dia bergerak untuk menghabisi protagonis kita. Tetapi pada saat itu, mata protagonis kita tiba-tiba terbuka lebar. Dengan satu lambaian tangan kecilnya, Raja Goblin seketika musnah. Merasakan sesuatu yang aneh, Kyrie menoleh ke belakang. Namun, dia menjadi bingung saat tidak melihat apapun di sana. Serangan protagonis kita begitu kuat hingga menghancurkan pegunungan yang jauh. Dengan selesainya hal itu, dia kembali tidur dengan tenang. Di saat yang sama, Kyrie Titania menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh sesosok iblis. Karena itu, dia mengaktifkan mantra angin, seketika membunuh iblis bersayap yang memata-matai mereka. Sekarang setelah mereka ketahuan, dia tahu lokasi mereka telah terbongkar. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam iblis bersama Shotaro. Untungnya, jalur tercepat keluar dari alam iblis mengarah melalui alam elf. Namun sayangnya, itu berarti melewati hutan redwood besar yang berbahaya. Sementara itu, di lokasi lain di dalam alam iblis, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Seorang bawahan Raja Iblis melaporkan lokasi Kyrie Titania dan mengonfirmasi bahwa Raja Peri juga telah ditemukan. Sosok kurus itu, yang diduga Raja Iblis, menganggap berita itu menarik. Salah satu komandan Raja Iblis terkejut bahwa dia masih hidup. Namun, mereka awalnya menyimpulkan bahwa laporan itu tidak berguna mengingat Kyrie telah kehilangan kekuatannya. Tetap saja, Iblis itu melanjutkan laporannya dengan mengatakan kekhawatiran sebenarnya adalah bayi yang dia bawa. Dia kemudian menunjukkan rekaman pertarungan protagonis kita dengan Raja Goblin. Para iblis jatuh dalam keheningan yang terpaku saat mereka melihat mata protagonis kita. Mereka segera menyadari bahwa bayi itu jauh dari kata biasa. Menghadap ke seluruh ruangan, Raja Iblis akhirnya berbicara. Dia memerintahkan mereka untuk memberitahu Raja Peri tentang bayi itu. Dia ingin Kyrie Titania dibunuh, tetapi dia ingin protagonis kita ditangkap hidup-hidup.
hidup. Dengan itu, pertemuan berakhir. Kembali ke Hiri. Dia saat ini sedang berlari sambil dikejar oleh serangga raksasa. Sebenarnya, ralat itu bukan cuma satu, tapi banyak. Sementara itu, protagonis kita menjadi bersemangat melihat serangga sebesar itu untuk pertama kalinya. Kirie sekarang harus mendekapnya dengan hati-hati sambil berlari agar dia tidak jatuh. Karena mereka kalah jumlah, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Namun saat berlari, dia menyadari beberapa monster bersayap mendekat. Sebagai tanggapan, dia menggunakan Grand Wind Rupture. Mantra kuat itu memotong semua monster menjadi berkeping-keping. Protagonis kita terkejut. Dia menyadari bahwa Hiri menggunakan sesuatu yang mirip dengan ninjutsu. Meskipun dia jelas terampil, protagonis kita merasakan masalah. Gelombang monster tampak tak ada habisnya. Kirie hanya bisa menggertakkan giginya karena kesal. Karena itu, dia mulai berharap dia tidak kehilangan kekuatannya. Berbeda dengan ekspresi tegannya, protagonis kita tampak sangat senang. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Makhluk bersayap kecil tiba-tiba muncul di antara mereka dan monster tersebut. Setelah diperhatikan lebih dekat, mereka ternyata adalah para peri yang memasang senyum paling menawan. Mereka bertanya apa yang sedang monster itu lakukan, memberitahu bahwa mangsanya, protagonis kita dan Hiri, adalah milik mereka. Monster itu menatap mereka sekali sebelum melesat pergi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Sekarang, protagonis kita menonton dengan bingung. Berpaling ke Hiri, para peri terkejut bahwa dia berani menginjakan kaki di tempat ini. Namun di detik berikutnya, mereka mengungkapkan sifat iblis asli mereka sambil memanggil Hiri sebagai elf kotor. Namun, Kierai tidak terlalu terkejut. Dia sudah menduga hal ini dan mencatat dalam hati bahwa jalan ini tidak bisa dihindari. Sedangkan untuk protagonis kita, dia secara mengejutkan dalam suasana hati yang ceria karena telah bertemu dengan makhluk lain. Bagaimanapun, peri iblis itu jengkel melihat Hiri. Mereka berencana untuk melahapnya dan menuntut agar dia menyerahkan protagonis kita. Tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka tiba-tiba dicengkeram di area sensitif mereka. Adapun yang bertanggung jawab itu adalah protagonis kita. Pada titik ini, kepekaannya terhadap bahaya berada di titik nol. Sementara itu, Kirie terpaku dan tidak mengerti bagaimana dia berhasil lepas dari lengannya. Dia baru saja akan memperingatkannya bahwa kelompok peri ini sangat kejam dan dia tidak boleh memprovokasi mereka. Namun, melihat betapa bersemangatnya dia, bersama dengan senyum menggemaskannya, dia membeku karena gembira. Suasana hati protagonis kita sepertinya menular. Sementara itu, peri lainnya menjadi jengkel melihat ini. Sebagai tanggapan, mereka menyiapkan duri racun dari mulut mereka. Melihat ini, Kirie Titania sedang dalam proses memperingatkan protagonis kita, tetapi sudah terlambat. Beberapa duri telah ditembakkan langsung ke arahnya. Bergerak cepat, protagonis kita menangkap semua duri dalam satu gerakan tunggal. Melihat ini, para peri terpaku karena kaget. Berubah serius, matanya berkilat dengan niat membunuh. Protagonis kita mengiring duri itu kembali ke pengirimnya. Setiap peri ditusuk oleh duri racun tersebut. Dengan itu, mereka jatuh seperti serangga yang telah dibasmi. Seseorang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa bergerak seperti itu. Sementara itu, protagonis kita berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa menahan keinginan untuk bereaksi setiap kali ada yang mencoba membunuhnya. Sekarang suasana hati baiknya benar-benar hancur dan sekali lagi dia mulai merasa mengantuk. Tiba-tiba sebuah duri besar dikirim ke arahnya. Bergerak berdasarkan insting, Hiri menyelamatkannya. Protagonis kita tertegun sejenak. Bukan karena serangannya, melainkan karena ini pertama kalinya. Seseorang menempatkan diri dalam bahaya hanya untuk menyelamatkannya. Kirie, dalam proses menyelamatkannya, menderita luka di punggungnya. Karena duri itu mengandung racun pelumpuh, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Melihat ini, salah satu peri yang selamat tertawa mengejek karena ibu mereka telah tiba. Sang ibu tidak hanya tampak seperti versi dewasa dari para peri, tetapi juga beberapa kali lebih berbahaya. Dia juga mengenali Hiri dan menyatakan keterkejutannya bahwa dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Sebagai tanggapan, Kirie menggumamkan nama Elva. Elva memberitahu Hiri untuk menyerahkan protagonisnya, menambahkan bahwa Hiri harus mati di tangannya agar Elva diakui sebagai salah satu dari 10 iblis. Kirie, di sisi lain, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan baru saja akan bertanya mengapa, tetapi Elva membungkamnya dengan menarik tombak aneh dari mulutnya. Dia meluncurkan serangan, memberitahu Hiri bahwa dia tidak akan lagi menerima perintah dari seorang elf. Kirie berhasil menghindar dan menggertakkan giginya sambil mendekap protagonis. Melihat ini, Elva menyatakan sedikit keterkejutan bahwa Hiri masih bisa bergerak meskipun telah diracuni. Namun, dia memutuskan untuk meningkatkan konsentrasi racun dan menghabisinya. Berjuang untuk berdiri meskipun situasinya saat ini, Hiri bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan protagonis dalam keadaan apapun. Mendengar ini, protagonis mengamati dalam diam ekspresinya yang teguh namun kokoh. Sebagai tanggapan, Elva menyuruhnya mati sambil melepaskan serangan yang disebut Fairy King Grand Dance. Beberapa serangan destruktif diluncurkan saat Elva menerjang ke arah Hiri. Namun, dia dihentikan di tengah jalan oleh sebuah jari kecil, membuatnya kaget. Kirie, yang sudah menyadari kekuatan protagonis, tetap terkejut melihat dia menghentikan serangan dahsyat Elva hanya dengan satu jari. Sementara itu, Kotaro mengakui memiliki perasaan aneh yang tidak dia mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia merasa perlu untuk melindungi orang lain selain dirinya sendiri. Elva kaget karena dia menghentikan serangannya hanya dengan sebuah jari. Sekarang dia mulai mengerti mengapa Raja Iblis menginginkan protagonis tersebut. Sementara itu, Kotaro berpikir dalam hati bahwa dia terus-menerus dibatasi karena tubuhnya. Terlepas dari itu, masih ada satu teknik yang bisa berhasil. Melambaikan jarinya, dia mengaktifkan ninjutsu yang disebut Finger Sever, pemutus jari. Seketika, tubuh Elva terputus di beberapa tempat oleh serangan yang tidak terlihat. Dia menyerang kesakitan, menuntut untuk tahu apa yang dilakukan protagonis padanya. Sementara itu, tangan kecil protagonis gemetar
keluar secara nyata setelah menggunakan serangan itu. Tapi tiba-tiba, Kyrie menghentikannya, mengira dia berencana menyerang lagi. Dia bersikeras agar protagonis mengampuni Elva. Melihat ini, Elva bertanya apa yang sedang Kyrie mainkan. Kyrie menjawab bahwa dia ingin menyelamatkannya. Sang protagonis tampak bingung dengan penjelasan ini. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang menunjukkan belas kasihan setelah diserang lebih dulu. Karena itu, Kyrie menjelaskan bahwa para elf dan peri dulunya hidup bersama di hutan yang sama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa saat itu tempat ini disebut hutan pohon raksasa dan sangat melimpah. Selain itu, para elf dan peri membentuk aliansi yang membantu menumbuhkan dan melindungi hutan. Karena para elf lebih unggul dalam kecerdasan, mereka memerintah hutan sementara para peri dengan jumlah dan kemampuan tempur mereka melindungi hutan dari ancaman. Karena pengaturan ini, orang-orangnya menggunakan para peri karena mereka dianggap lebih rendah baik dalam kecerdasan maupun peradaban, digunakan lagi dan lagi. Dua ras yang seharusnya memiliki pemahaman bersama malah menumpuk bertahun-tahun rasa hina dan kebencian terhadap rakyatnya. Pada akhirnya, perang menjadi tak terhindarkan. Kyrie mengakui bahwa pada saat itu dia masih muda dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sang protagonis mengerti karena hal yang sama terjadi di dunianya sendiri. Dari pengalaman, dia tahu bagaimana rasanya terus-menerus dimanfaatkan. Tetap saja, Kyrie memiliki keyakinan yang kuat pada usia semuda itu. Namun saat dia mengungkapkan bahwa perang itu terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu, protagonis kita terkejut. Dia selalu mengira Kyrie adalah seorang gadis berusia 20-an, tetapi dia sebenarnya jauh lebih tua darinya. Elva menyela sambil menjalani semacam transformasi, mengatakan bahwa sejarah membusukkan telinganya. Dia tertawa, mengira racun tadi pasti sudah menyebar ke seluruh tubuh Kyrie. Sambil terus menjalani transformasinya, dia memberitahu Kyrie bahwa satu-satunya cara untuk meredakan penyesalan para peri adalah dengan membunuhnya. Sebagai tanggapan, Kyrie menyuruhnya berhenti, bersikeras bahwa konflik yang berkelanjutan tidak ada artinya dan pada akhirnya akan menghancurkannya. Elva berteriak padanya untuk diam, menambahkan bahwa ini adalah misinya. Dia menjelaskan bahwa dia juga dulunya seperti Kyrie, seorang putri tak berdaya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kali ini, dia bersumpah untuk membunuhnya demi membalaskan dendam para peri. Sementara itu, Kyrie melihat segel sihir yang terlihat di leher Elva. Dia mengenalinya sebagai segel kontrak dan sebuah pemikiran mengerikan muncul di hatinya. Elva mengonfirmasinya, mengatakan Kyrie kemungkinan akan melakukan hal yang sama di posisinya sebelum, mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis. Sebuah kilas balik ke masa lalu menunjukkan bahwa Elva dan Kyrie pernah saling mengenal. Pada saat itu, Kyrie bertanya kepada temannya mengapa konflik sepertinya tidak pernah berakhir. Manusia, iblis, dan ras binatang selalu bertarung, dan setiap ras sepertinya terus-menerus dalam konflik. Karena itu, Kyrie mengkhawatirkan masa depan antara ras mereka. Sebagai tanggapan, Elva menenangkan temannya agar tidak khawatir. Terlepas dari situasinya, dia mengingatkan Kyrie bahwa mereka adalah teman, dan jenis konflik yang ditakuti Kyrie antara peri dan elf tidak akan pernah terjadi. Kyrie tampak terpaku pada awalnya sebelum menunjukkan senyum atas jaminan ini. Kembali ke masa sekarang dan sekarang telah bertransformasi sepenuhnya, Elva berkomentar tentang kekuatan luar biasa yang dia miliki, menambahkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis, dan sekarang saatnya bagi Kyrie untuk mati. Sementara itu, Kyrie merasa kesal sekaligus kasihan terhadap temannya. Di leher Kyrie ada sebuah jimat. Dia mencatat bahwa dia telah menyimpannya untuk kesempatan tertentu, tetapi demi Elva, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Sementara itu, Elva salah mengira keadaan kontemplatif Kyrie sebagai ketakutan yang membuatnya tidak bisa bicara. Dengan itu, dia menerjang maju dengan serangan yang disebut Fairy King Grand Dance Crucifix. Dia tertawa, berpikir dalam hati bahwa dia pasti telah menghancurkan Kyrie. Namun saat debu mereda, dia menemukan bola emas di pusat serangannya. Di dalam bola sihir itu, protagonis menyaksikan Kyrie saat sayap tiba-tiba muncul di punggungnya entah dari mana. Sementara itu, Elva terkejut sekaligus bingung oleh jumlah energi sihir yang sangat besar yang terpancar dari Kyrie. Ini seharusnya mustahil mengingat Kyrie seharusnya sudah kehilangan kekuatannya. Sementara itu, Kyrie, sekarang dalam mode bijatnya, mulai merapalkan mantra buff. Pertama, dia menghilangkan semua debuff, diikuti dengan pemulihan stamina. Dengan itu, luka-lukanya mulai sembuh pada tingkat yang terlihat dan mencengangkan. Sementara itu, protagonis merasakan efek pemulihan dari sihir tersebut, bertanya-tanya ninjutsu macam apa ini. Di saat yang sama, Elva mulai menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi masih merasa mustahil untuk percaya. Kyrie telah kembali ke masa primanya, kekuatan yang sama yang dulu dia miliki saat menghadapi Raja Iblis sebelumnya bersama sang pahlawan. Tetap saja, Kyrie terus memperbesar kekuatannya. Setelah dirasa cukup, dia menunjuk langsung ke arah Elva dan menyatakan bahwa dia akan menyelamatkannya. Dia merapalkan mantra yang disebut Freezing Sacred Stigmata, stigmata suci pembeku. Dan begitu saja, Elva kembali ke wujud aslinya. Melihat ini, Kyrie memberitahunya bahwa dia tidak lagi terikat dan ingin temannya melihat melampaui penyesalan rakyat mereka. Saat dia mengingatkan Elva bahwa mereka dulunya adalah teman, Elva menjadi emosional. Dia menyadari bahwa Kyrie masih mengingat sesuatu dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena dendam, dan karena para peri kalah perang melawan para elf, dia pergi ke para iblis.
iblis. Pada saat itu, dia dengan mudah terbujuk oleh kata-kata mereka. Mengumpulkan kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari sang protagonis mendekatinya. Saat keadaan sepertinya mulai tenang, Elva tiba-tiba dihancurkan oleh kemunculan iblis lain. Sang protagonis terpaku saat iblis yang baru muncul itu tertawa mengejek. Dia mengejek, mengatakan bahwa Elva berakhir seperti ini setelah membuat kontrak dengan Raja Iblis adalah hal yang benar-benar menyedihkan. Dia berkata perasaan terbaik adalah melihat seseorang meronta kesakitan di bawah kakinya. Dia mengatakan ini sambil menginjak Elva yang sedang menderita. Iblis itu ternyata adalah salah satu dari 10 iblis, Apru. Karena itu, Kyrie meledak dalam amarah, namun Apru mengabaikannya. Apru menoleh ke Elva dan terus meremukannya di bawah kakinya. Dia berkomentar bahwa tidak hanya transformasi Elva tidak stabil, tetapi segel kontraknya juga mengamuk. Sepertinya Elva tidak bisa menanganinya. Kyrie menjadi semakin marah. Selanjutnya, dia mengaktifkan dua mantra sihir. Pertama, dia menggunakan transfer sihir untuk menarik Elva dan sang protagonis keluar dari bahaya. Kemudian dia melepaskan sihir api peringkat tertinggi, Karmic Inferno Annihilation, pemusnahan neraka karma. Sihir itu berada di peringkat tinggi karena suatu alasan. Lebih dari setengah hutan hangus terbakar. Sementara itu, Kyrie menggunakan kesempatan itu untuk mengatur napas. Setelah debu mereda, Apru muncul. Sama sekali tidak terluka setelah mantra peringkat tinggi tersebut. Dia bahkan mengeluh karena tiba-tiba diserang dan pakaiannya sekarang tertutup kotoran. Kyrie mengeluarkan keringat dingin melihat ini. Dia tidak pernah membayangkan mantra api terkuatnya tidak akan meninggalkan goresan sedikitpun. Apru menjadi geram dan meluncurkan dirinya ke depan. Kyrie bereaksi dengan menggunakan sihir penghalang. Segera mereka dikelilingi dan tertutup oleh batu-batu besar. Apru melihat upaya ini dan menyebutnya tidak berguna. Dia kemudian meluncurkan beberapa pukulan yang menghancurkan bongkahan batu tersebut. Tanpa disadari, Kyrie baru saja memancingnya untuk mendekat. Sekarang Kyrie menggunakan sihir yang sama yang dia gunakan pada Elva untuk mencoba melepaskan segel kontrak Raja Iblis dari Apru, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak berhasil. Apru mengakui upaya itu, tetapi menambahkan bahwa Kyrie jauh dari monster seperti dulu saat dia menjadi elf terkuat dan orang bijak yang agung. Setelah upaya yang gagal itu, kekuatan Kyrie mulai terkuras dengan cepat. Sementara itu, Apru menyebutnya sebagai kekecewaan. Meskipun Kyrie tidak sekuat sebelumnya, dia tetap mengharapkan lebih. Sangat disayangkan bahwa kekuatan tersegel Kyrie hanya bersifat sementara, tetapi itu tidak terlalu penting karena Kyrie akan segera mati. Dengan senyum nakal, Apru memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang menarik tentang Elva. Sebelum Kyrie mati, rupanya itu ada hubungannya dengan saat Elva datang merangkak ke hadapan Raja Iblis untuk meminta bantuan. Elva ditanya apakah dia merasa menyesal dan terhina karena rekan-rekannya yang gugur. Selain amarah di dalam dirinya, Apru bersikeras agar Elva membiarkan emosi gelap itu melahapnya. Hanya dengan begitu Raja Iblis akan senang dan memberikan kekuatannya. Tapi sekarang Apru tertawa terbahak-bahak menyebut Elva sebodoh serangga. Raja Iblis hanya bermaksud menggunakan mereka sebagai pion. Karena jumlah peri sangat banyak, mereka mudah dieksploitasi. Tidak heran para elf menggunakan mereka lagi dan lagi. Para peri itu mudah dimanipulasi. Kyrie mengutuk Apru karena memanfaatkan temannya. Sebagai tanggapan, Apru memberitahu Kyrie bahwa ekspresi yang baru saja dia buat membuatnya ingin membunuhnya. Mendengar kata bunuh sudah cukup bagi protagonis kita untuk bersumpah bahwa dia akan membuat Apru berharap dia mati sejak kecil. Melihat ekspresinya, iblis itu tertawa. Sambil menyiapkan serangannya dengan main-main, dia mengumumkan niatnya untuk membunuh dan bahkan mengizinkan Kyrie untuk berteriak. Dengan kata lain, dia meluncurkan beberapa tinju peledak iblis tanpa menahan diri. Namun sang protagonis turun tangan. Ki memblokir semua serangan, membuat iblis itu terpaku. Di tengah kebingungannya, mata protagonis berkilat dengan niat membunuh saat dia mengaktifkan ninjutsu lain yang disebut redirection, pengalihan. Dalam sekejap, iblis itu musnah. Sang protagonis menjelaskan bahwa pengalihan adalah teknik dasar taijutsu yang menyimpan gaya yang diterima secara sementara di dalam tubuh sebelum melepaskannya. Sementara itu, Kyrie menonton dengan takjub. Pada saat yang sama, protagonis merenung tentang dirinya sendiri. Membunuh selalu menjadi segalanya baginya, bahkan sebagai sarana bertahan hidup. Dia bahkan telah membunuh emosinya sendiri hanya karena itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup sebagai ninja. Tapi sekarang dia merasakan emosi aneh lainnya. Berbeda dari saat dia ingin melindungi Kyrie. Mungkin itu karena dia pernah berada di posisi yang sama dengan Elva. Sang protagonis menyadari dengan air mata di matanya bahwa dia sedang mengalami emosi manusia lagi. Kasih sayang, belas kasih, kesedihan, dan duka semua kembali sekaligus. Sementara itu, sang iblis berjuang untuk bergerak. Dia bertanya-tanya teknik macam apa yang digunakan protagonis. Mengingat dia seharusnya dilindungi oleh segel kontrak Raja Iblis. Berbicara tentang segel kontrak Raja Iblis, Kyrie mulai berpikir. Dia percaya ninjutsu sang protagonis berasal dari dimensi lain, dan mungkin ini memungkinkan tekniknya untuk mengabaikan pertahanan kontrak tersebut. Karena serangan sebelumnya gagal, dia menyadari dengan kaget bahwa ninjutsu sang protagonis mungkin merupakan lawan alami dan terbaik melawan iblis. Sang iblis sepertinya berpikir hal yang sama sambil berkomentar bahwa itu tidak buruk. Dia kemudian menggunakan mantra pemulihan untuk meregenerasi seluruh tubuhnya. Membuat ekspresi seperti sedang jatuh cinta, dia menyatakan ketertarikannya pada sang protagonis. Dia mengomentari matanya dengan mengatakan bahwa mata itu menunjukkan bahwa dia telah membunuh banyak orang. Selain itu, mata itu mengungkapkan kesedihan,
keputusasaan, kesepian, dan kebencian. Pada dasarnya semua emosi gelap. Semua atribut ini sempurna untuk menjadi iblis. Dia menyatakan bahwa protagonis ditakdirkan untuk berada di pihak mereka dan menawarkan undangan untuk bergabung dengan mereka sehingga mereka dapat menguasai dunia bersama. Kotaro berpikir dalam hati bahwa ini persis seperti di bumi di mana yang kuat terus-menerus mencoba mendominasi yang lemah. Sebenarnya, dia sudah muak. Jadi, sebagai tanggapan atas undangannya, dia menjulurkan lidahnya, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik. Melihat ini, sang iblis tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan penuhnya dan otot-ototnya tumbuh secara masif dalam ukuran. Dia bermaksud untuk melumpuhkan sebagian protagonis sehingga dia bisa membawanya ke para iblis. Kirie mulai panik saat melihat ini. Rupanya, baru sekarang dia menyadari bahwa iblis yang mereka hadapi adalah salah satu dari 10 iblis. Saat iblis itu bergerak untuk menyerang, Kiri berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa kuat sang protagonis, pasti ada batas untuk apa yang bisa dia tangani. Karena itu, dia berteriak dan menyuruhnya lari. Namun sang protagonis begitu kuat sehingga dia dengan mudah menghentikan serangan kekuatan penuh sang iblis. Tanah retak di bawah kakinya. Sekarang iblis itu dibiarkan dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, sang protagonis menggunakan pengalihan dan iblis itu meledak berkeping-keping. Melihat ini, mulut Kiri ternganga karena sama sekali tidak percaya. Gelombang kelelahan menghantam sang protagonis dan Hirie dengan cepat bergerak untuk menangkapnya sebelum dia jatuh. Dia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka dan meyakinkannya bahwa dia bisa beristirahat sekarang. Dengan itu, sang protagonis jatuh tertidur. Menonton ini, Elva terkekeh lemah. Dia mengomentari kekuatan luar biasa sang protagonis. Untuk memusnahkan salah satu dari 10 iblis dengan satu gerakan adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kirie terkejut bahwa Elva masih hidup dan ingin menyembuhkannya. Tetapi Elva memberitahunya bahwa itu tidak perlu. Sekarang dia telah kehilangan kontrak Raja Iblis, tubuhnya akan membusuk secara alami. Dalam momen refleksi, dia menyadari bahwa dia membuat kesalahan yang sama dengan rakyatnya. Dia terlalu serakah dan mencoba mendapatkan lebih dari yang pantas dia dapatkan. Sekarang dia bersikeras agar Hiri segera pergi karena dia dan Apru telah gagal. Raja Iblis akan mengirim lebih banyak iblis dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan sang protagonis. Selain itu, dia memberi Hiri hadiah perpisahan. Hadiah itu adalah sebuah peralatan peringkat es yang disebut sepatu bot peri. Itu meningkatkan kecepatan gerakan sebanyak 3 kali lipat dan dalam beberapa kasus bahkan memungkinkan levitasi untuk menghindari deteksi. Kirie segera merasakan efek dari sepatu bot itu. Rasanya hampir seolah-olah dia tidak berbobot. Elva juga menyarankan untuk menuju ke timur hutan jika Hira tidak punya tempat lain untuk pergi. Di balik pegunungan Warlord terletak Hidrat. Itu adalah satu-satunya tempat yang terus-menerus menolak invasi alam iblis. Pada dasarnya itu adalah benteng terakhir melawan para iblis. Karena mereka selalu mencari orang-orang kuat. Elva mulai mengatakan sesuatu tentang sang protagonis, tetapi Hirie menyela kalimatnya, bersikeras bahwa dia salah paham. Dia menjelaskan bahwa sang protagonis menganggapnya sebagai teman dan dia merasakan hal yang sama. Persis seperti mereka dulu lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu, Kirie berjanji untuk mewujudkan impian masa kecil mereka dan menciptakan dunia yang damai bagi para peri dan elf. Ini membuat Elva merenungkan masa lalu. Di saat-saat terakhirnya, dia tersenyum dan menantikan hari di mana impian itu menjadi nyata. Setelah Elva benar-benar hancur, Kierai dengan tenang menyuruhnya beristirahat dengan tenang. Adegan berikutnya terjadi di tempat lain di dalam hutan. Fragmen tubuh Apru mendarat di tanah. Saat menyentuh tanah, dia beregenerasi sepenuhnya. Bahkan dia tidak percaya dia selamat, tetapi dia kemudian menyadari itu berkat segel kontrak Raja Iblis yang menyelamatkannya. Lebih buruk lagi, dia masih tidak mengerti bagaimana sang protagonis berhasil menghentikan serangan terkuatnya dengan begitu mudah. Namun, di detik berikutnya, Raja Iblis berbicara, menyatakan kekecewaannya dan membuatnya panik. Dia segera memohon belas kasihan saat segel itu mulai mencekiknya. Raja Iblis menyatakan penyesalan karena telah menyelamatkannya setelah klannya disapu bersih oleh manusia dan memberinya kekuatan. Saat segel itu mengencang, dia memohon kesempatan kedua kepada Raja Iblis. Namun, Raja Iblis sudah muak dengan parah. Ogre menyebut mereka spesies rendah dan bertanya-tanya mengapa dia mengharapkan banyak darinya. Dan begitu saja, dia mati tercekik. Sementara itu, iblis lain telah mengamati semua yang terjadi. Muncul dari pepohonan, Azeros, salah satu dari 10 iblis, berpikir dia sebaiknya mengambil kesempatan ini dan mengambil semua pujian. Di adegan berikutnya, Kirie bisa melihat jalan di depan yang menuju ke arah Hydra. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Baru setelah itu, dia akhirnya bisa mengatur napas. Sementara itu, protagonis kita perlahan membuka matanya. Kirie memberitahunya bahwa mereka telah tiba di pegunungan Warlord. Dia juga mengungkapkan bahwa ini adalah tempat yang sama di mana pahlawan sebelumnya bertempur melawan mantan Raja Iblis. Dan bahkan sekarang, pertempuran melawan iblis terus berlanjut. Ibu kota kerajaan. Hidrat adalah satu-satunya tempat yang belum dipengaruhi oleh iblis. Saat dia menjelaskan hal ini, dia memikirkan mantan rekannya dan menyadari bahwa protagonis kita adalah sosok yang sangat mereka butuhkan. Sebuah ledakan meletus di medan perang dan lebih banyak iblis tiba-tiba muncul. Seorang iblis bertanya-tanya dengan lantang mengapa, tidak peduli seberapa banyak musuh yang mereka bunuh, manusia terus berdatangan. Sebagai tanggapan, seorang ksatria manusia melangkah maju, mengatakan bahwa itu adalah kalimatnya. Di tengah pertempuran, seorang pendeta membantu dan menyembuhkan seorang ksatria yang jatuh. Ksatria yang jatuh itu bersikeras agar mereka bertahan sedikit lebih lama, tahu bahwa bala bantuan akan segera tiba. Karena itu, sisa-sisanya iblis mengalihkan fokus mereka ke pendeta. Jika dia dihabisi, tidak ada yang bisa menyembuhkan para ksatria. Dalam sekejap, mereka terpotong seperti mentega. Sosok
Sosok yang bertanggung jawab sepertinya adalah bala bantuan yang dengan santai membabat habis semua iblis sendirian. Secara kebetulan, ini adalah anggota kelompok Hyrie. Mera Barbados, seorang wanita ras binatang dan salah satu dari 4 pahlawan, mengeluh tentang bau busuk para iblis, mengatakan dia tidak tahan. Dia bersumpah untuk membunuh setiap iblis yang tersisa. Melihat ini, iblis yang tadi mulai gemetar. Bukan karena dia adalah seorang mantan pahlawan, tetapi karena julukannya dikenal sebagai Dewi Perang. Dalam sekejap mata, Mera membunuh iblis yang tersisa, membuktikan bahwa namanya bukan sekadar gelar kosong. Pada saat yang sama, Hyrie sedang menuju ke kota bersama protagonis kita. Sementara itu, Mera mencium aroma darah. Baunya begitu pekat sehingga dia mengakui belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Bau itu seolah-olah melekat pada jiwa seseorang. Karena itu, dia secara alami berasumsi sosok itu pastilah seorang iblis. Dia melompat dan muncul di depan Hyrie, menghentikan pedangnya beberapa inci saja saat dia menyadari bahwa itu adalah dia. Mera menyatakan keterkejutan yang tulus, bertanya-tanya apa yang membawa Hyrie ke medan perang. Di saat yang sama, Azaros muncul dari atas sebuah batu. Dia mengamati adegan tersebut, berkomentar bahwa dia benar. Hyrie benar-benar telah melarikan diri ke pegunungan Warlord dan mencatat bahwa tempat ini adalah medan perang ideal baginya. Selain itu, dia mengakui bahwa protagonis kita tidak bisa diremehkan. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyapu bersih mereka semua dalam sekejap. Kita kembali ke Mia, yang baru saja akan bertanya apa yang dilakukan Hyrie di sini saat matanya tiba-tiba tertuju pada protagonis kita. Bingung, dia menoleh ke arah Hyrie. Jelas akan bertanya dari mana bayi ini berasal. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, protagonis kita tiba-tiba menghilang, hanya untuk muncul kembali tepat di atas kepalanya, mencengkeram telinganya. Sayangnya baginya, dia tidak tahu bahwa telinga itu adalah salah satu titik paling sensitifnya. Sementara itu, protagonis kita sangat gembira. Lagi pula, melihat manusia dengan telinga kucing adalah sesuatu yang langsung keluar dari fantasi. Sayangnya baginya, tumpangan itu tidak berlangsung lama. Mia dengan cepat menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tanah dengan rasa frustrasi murni. Saat dia menyatakan akan membunuhnya, Hyrie segera menengahi dan memohon padanya untuk berhenti. Namun sebelum keadaan semakin memanas, medan perang tiba-tiba meledak. Dengan banyak ledakan, menarik perhatian semua orang. Retakan menyebar di tanah, dan dari retakan itu, pilar-pilar masif mulai muncul. Pilar-pilar yang seluruhnya terbuat dari tulang belulang mereka yang gugur. Kelompok itu hanya bisa menatap dalam kebingungan saat struktur mengerikan itu terus naik. Tentu saja, ini semua adalah perbuatan Azaros. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa pegunungan Warlord telah terkunci dalam perang selama bertahun-tahun, yang berarti ada puluhan ribu mayat terkubur di bawah medan perang, dan setiap mayat itu sekarang menjadi miliknya. Dengan itu, dia merapalkan mantra nekromansinya dan mengirim pilar mayat yang menjulang tinggi langsung ke arah Hyrie dan yang lainnya. Dewi Perang segera beraksi, menebas pilar demi pilar sambil dengan lantang mengekspresikan kekesalannya terhadap iblis. Namun bahkan setelah melepaskan salah satu serangan terkuatnya, itu tetap tidak cukup. Hyrie segera menyadari kenyataan mengerikan. Sepertinya tidak ada habisnya untuk benda-benda ini. Saat dia menebas gelombang kerangka lainnya, dia memberitahu Mia bahwa dia curiga ada iblis yang mengendalikan mereka dari suatu tempat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mematung. Rasanya seperti seseorang baru saja menginjak ekornya. Dan berbicara tentang ekornya, dia segera menuntut untuk tahu apa yang dilakukan protagonis kita dengan ekor itu. Sementara itu, protagonis kita mengabaikannya sepenuhnya. Faktanya, dia sepertinya menganggap ekor berbulu itu sangat nyaman. Ini hanya membuatnya semakin geram. Sekali lagi, dia menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tanah. Bersumpah bahwa kali ini dia pasti akan membunuhnya. Tetapi Azaros telah menunggu celah seperti ini. Memanfaatkan momen tersebut, dia meluncurkan serangan mendadak. Teknik tulangnya, yang disempurnakan selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menembus apapun. Dengan kepercayaan diri mutlak, dia berteriak agar mereka mati. Sayangnya baginya, Mia mencium aromanya. Segera, dengan tatapan dingin, dia berkomentar bahwa iblis bodoh itu akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Azaros hanya tertawa menanggapi dan bertanya mengapa dia tampak begitu marah. Dia kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Para iblis telah mempermainkan mereka selama ini. Lagi pula, jika Raja Iblis benar-benar ingin menghancurkan Hydra, dia bisa menyapunya dalam satu gerakan. Pernyataan itu saja sudah cukup untuk membuat sang dewi murka. Dia segera menerjang ke depan. Namun yang mengejutkan, pedangnya hancur saat berbenturan dengan serangan Azaros. Untuk sesaat, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dan tepat saat itu, protagonis kita tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, Maria menyadari sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aroma aneh yang dia sadari sebelumnya, yang dia duga berasal dari Hyrie, sebenarnya tidak pernah berasal dari Hyrie sama sekali. Aroma itu berasal dari protagonis kita selama ini. Sementara itu, protagonis kita tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia menganggap teknik pengendalian mayat Azarus agak menarik. Lagi pula, klan Fuma memiliki seni terlarang yang sangat mirip, sebuah teknik yang dikenal sebagai pemanggilan dari alam baka. Sebelum melanjutkan, protagonis kita memberi kita beberapa konteks tentang ninjutsu klan Fuma. Di antara banyak klan ninja seperti Iga, Koga, Saseki, Mochizuki, dan terakhir Nagoro, tidak ada yang pernah berhasil mencapai alam tersembunyi. Namun, dengan terus-menerus berkelana di sepanjang perbatasan tipis antara hidup dan mati, seorang ninja dapat memperoleh kekuatan untuk berkomunikasi dengan orang mati. Namun
Dapatkan kemampuan ini tidaklah mudah untuk menguasai. Teknik semacam itu, seorang ninja harus menjalani pelatihan gila, dan mereka yang berhasil seringkali menjadi monster dengan hak mereka sendiri. Singkatnya, ninjutsu klan Fuma dikatakan seluas roh-roh orang mati itu sendiri. Dengan pemikiran ini, protagonis kita mulai memanggil jiwa-jiwa yang tertidur di medan perang. Membiarkan tetesan darahnya jatuh ke tanah, dia membentuk sumpah darah yang menuntut. Biarkan setiap jiwa yang berkelana muncul. Ini adalah 12 seni terlarang dari klan Fuma. Darahnya bertindak sebagai gerbang, dan sosok yang ia panggil bangkit langsung dari dunia bawah. Melihat ini, Azarus membeku di tempat. Mria dan Hirie memasang ekspresi terkejut yang sama. Seolah-olah mereka sudah tahu siapa yang baru saja dipanggil oleh protagonis kita. Serangan Azra dihentikan dengan mudah oleh pemanggilan misterius itu. Dan pada saat itu, sementara semua orang menyaksikan dalam keheningan yang mencengangkan, mereka akhirnya menyadari identitas sosok yang dipanggil protagonis kita. Orang itu adalah Survei, Raja Iblis terdahulu yang tewas lebih dari 100 tahun yang lalu. Tentu saja, siapapun yang menyaksikan ini akan mulai mempertanyakan realitas itu sendiri. Lagi pula, lebih dari seabad yang lalu, Raja Iblis dikalahkan oleh sebuah keajaiban. Dan kini, tanpa kehadiran pahlawan lama, Arslat, Mia mulai mencemaskan hal terburuk. Namun, yang mengejutkan semua orang, Survei tiba-tiba berlutut di hadapan protagonis kita. Ia diam-diam menunggu instruksi tuannya. Protagonis kita hanya menatapnya dengan bingung. Bahkan Dewi Perang pun dibuat terkejut. Kirie sudah mengetahui potensi mengerikan di balik ninjutsu protagonis kita, tetapi menghidupkan kembali Raja Iblis dan memaksanya patuh adalah sesuatu di level yang sama sekali berbeda. Bahkan Oz tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lupakan tentang menangkap bayi itu. Bayi ini adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Dengan pemikiran itu, Azarus bergerak. Ia melumpuhkan sang Raja Iblis dan melancarkan serangan menggunakan tulang-tulangnya yang tak bisa dihancurkan. Sayangnya baginya, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Survei menghentikan serangan Azarus hanya dengan satu jari. Azarus membeku, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian Survei dengan santai menjentikan jarinya, menyebutnya menyebalkan. Dalam sekejap, Azarus terhapus dari keberadaan. Kontrak Raja Iblis yang dimaksudkan untuk mengendalikannya seketika menjadi tidak berarti. Kekuatan yang diperlihatkan membuktikan sesuatu yang menakutkan. Benar-benar sebuah keajaiban bahwa sang pahlawan dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Kini, berbalik ke arah tuannya, Survei dengan sabar menunggu perintah berikutnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita hanya bertepuk tangan seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat kembang api. Sementara itu, Hirie berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja ia saksikan. Salah satu dari 10 iblis tewas begitu saja. Yang lebih mengejutkan lagi, protagonis kita entah bagaimana mengubah mantan Raja Iblis menjadi bawahannya. Mia bereaksi dengan rasa tidak percaya, menuntut untuk mengetahui siapa bayi itu sebenarnya. Lagi pula, Hirie sebelumnya menyebutkan bahwa ia akan menemukan harapan terakhir bagi dunia. Tentu saja, Mia mulai bertanya-tanya apakah bayi itu adalah sosok yang dibicarakan oleh temannya. Sebagai jawaban, Hirie membenarkannya tanpa ragu. Dengan senyum cerah, ia dengan bangga menyatakan bahwa protagonis kita adalah harapan terakhir dunia. Untuk pertama kalinya, Mia benar-benar terdiam. Sementara itu, Survei diam-diam mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyapu medan perang. Ia berkomentar santai bahwa meskipun ia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak kekalahannya, tidak ada yang tanpa berubah, termasuk Miria dan temannya. Dunia tetap sama persis. Mendengar itu, Mia langsung murka. Ia meraung kembali, menyalahkan kaum iblis sebagai penyebab utama segalanya dan bertanya apakah Survei benar-benar merasa berhak untuk terdengar. Kecewa, setelah hening sejenak, Survei dengan tenang mengoreksinya. Menurutnya, manusialah penyebab sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa kaum iblis telah ditekan selama berabad-abad dan dicap sebagai musuh karena alasan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan benar oleh siapapun. Akhirnya, ia merasa lelah dengan sentimen tersebut. Dan takdir berkata lain, ia kebetulan terlahir sebagai iblis terkuat. Jadi, ia memilih untuk melawan. Namun sekarang, semua itu tidak lagi penting. Mencoba menjelaskan hal-hal seperti itu di dunia yang penuh dengan orang bodoh adalah tindakan sia-sia. Sekarang, ia berasumsi akan menghabiskan sisa keberadaannya sebagai panggilan protagonis kita. Namun yang mengejutkan semua orang, protagonis kita tiba-tiba mengucapkan kata-kata pertamanya. Lebih tepatnya, kalimat pertamanya. Ia mengatakan kepada Survei bahwa ia bebas dan ia benci. Penindasan. Kata-kata itu membuat semua orang benar-benar terpaku. Maria menatap bayi itu dengan ekspresi bingung sebelum beralih ke Hirie. Bertanya apa yang baru saja ia katakan. Mengenai Hirie, ia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Mendengar protagonis kita berbicara untuk pertama kalinya membuatnya dipenuhi sukacita, dan tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menggendongnya. Dalam pikirannya, ia mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Survei tertawa terbahak-bahak. Rupanya, selalu ada yang aneh dalam setiap kelompok. Sebagai tanggapan, protagonis kita merentangkan tangan kecilnya ke depan. Survei tanpa bingung sejenak sebelum diam-diam bertanya apakah anak itu ingin ia bergabung dengan mereka. Ekspresi cerianya menunjukkan bahwa ia tidak keberatan sama sekali. Namun tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Sebelum siapapun bisa bereaksi, bumi terbelah dengan keras. Tangan raksasa meletus dari dalam tanah. Tangan-tangan masif itu menjulang tinggi di atas medan perang, terulur ke arah langit. Kelompok protagonis kita kini berdiri di telapak salah satu tangan raksasa tersebut. Sementara Hirie dengan cepat memeriksa bayi itu, Miria melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya apalagi yang mungkin terjadi saat ini. Pada titik ini, hari ini sudah memberikan terlalu banyak kejutan. Survei, di sisi lain, hanya menonton dalam diam. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di ujung setiap jari raksasa. Segera,
Akhirnya, kelompok itu menyadari kebenarannya. Mereka adalah iblis. Mia mendecakkan lidahnya dengan jijik, mengeluh betapa ia membenci bau iblis. Pada saat yang sama, ia merasakan kekuatan sihir Raja Iblis yang baru. Bahkan ia tidak pernah membayangkan ia akan sekuat ini. Sementara itu, Kyrie diam-diam menganalisis situasi. Kemunculan 10 iblis hanya bisa berarti satu hal. Mereka bertekad untuk mengamankan protagonis kita. Tatapannya kemudian mendarat pada satu iblis tertentu yang membawa pedang masif. Entah mengapa, ia merasa sosok itu terasa familiar. Memecah keheningan yang tegang, salah satu iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia berkomentar bahwa tindakan protagonis kita yang membunuh iblis ke-10 dan ke-9 cukup mengesankan. Lagi pula, sudah puluhan tahun sejak ada kursi kosong di antara 10 iblis. Faktanya, Raja Iblis sendiri senang bahwa pengalih perhatian yang menarik telah muncul. Kemudian, Zenova, peringkat ketiga dari 10 iblis, melangkah maju dan menuntut agar kelompok itu menghibur mereka. Protagonis kita jelas tidak menyangka bala bantuan akan datang. Lebih buruk lagi, ia saat ini terlalu lemah untuk sekadar menggerakkan tubuhnya. Seperti biasa, Mia langsung murka mendengar kata menghibur. Merasa dihina, ia mengepalkan tinjunya dan menyatakan bahwa ia akan membunuh Zenova terlebih dahulu. Namun saat ia mengatakan itu, sebuah mantra sihir dirapalkan. Dan begitu saja, Mria terkena serangan yang menghapus sebagian tubuhnya. Ia membeku karena terkejut. Iblis yang bertanggung jawab, Daru Popper, dengan mengejek menyuruhnya. Mereka tidak tertarik pada ikan teri. Murka, Mia menuntut untuk mengetahui sihir macam apa yang baru saja ia gunakan. Namun sebelum ia bisa bereaksi lagi, tubuhnya tiba-tiba membatu, terjebak dalam apa yang tampak seperti mantra es. Iblis itu mengagumi hasilnya seperti sebuah karya seni. Ia bahkan menyarankan untuk menyimpan Mria sebagai karya seni lainnya. Sosok yang bertanggung jawab adalah Hildar, iblis peringkat ke-7. Sementara itu, Kyrie menyaksikan semuanya terungkap dengan terkejut. Ia berdiri mematung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tiba-tiba, tangan masif menghantamnya, menjepitnya ke tanah. Akibatnya, ia kehilangan cengkeramannya pada protagonis kita. Iblis lain muncul di sampingnya bersama dengan makhluk familiar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai April, iblis ke-8, dan familiarnya dipanggil Galon. Dengan dingin, ia menyuruh Kyrie untuk duduk diam. Sementara itu, protagonis kita terguling di tanah dan mendarat di dekat Survei. Seperti biasa, mantan Raja Iblis itu diam-diam mengamati situasi. Sosok lain tiba-tiba meluncurkan serangan ke arah mereka berdua. Survei menyadarinya secara instan dan memblokir serangan tersebut dengan satu tangan. Pengenalan melintas di matanya. Ia langsung menyadari siapa penyerangnya. Ia mengejutkan semua orang yang menyerang mereka tidak lain adalah mantan pahlawan Arlat, orang yang mengalahkan Raja Iblis dahulu kala. Melihat ini, Kyrie menggumamkan namanya dengan tidak percaya. Ia bahkan tidak bisa mulai memahami bagaimana pahlawan itu berakhir menjadi iblis. Pada saat itu juga, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari robekan ruang, menarik perhatian Survei. Melangkah keluar dari distorsi tersebut adalah Raja Iblis saat ini, Jura. Ia dengan santai menyapa Survei seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Survei terperangah. Sesaat, ia gagal merasakan kehadiran Jura. Sementara itu, Jura tiba-tiba meminta maaf karena menyentuhnya. Ia, dengan santai menjelaskan bahwa kekuatan sihirnya begitu luar biasa sehingga apapun yang disentuhnya cenderung hancur. Namun karena Survei pernah menjadi Raja Iblis, ia berasumsi Survei akan mampu menanganinya. Ekspresi Survei menegang. Titik di mana Jura menyentuhnya tiba-tiba berubah bentuk, memuntir menjadi sesuatu yang mengerikan. Menyaksikan dari samping, Kyrie merasakan ketakutan yang mendalam. Jika seperti ini terus, semua orang akan mati. Meskipun Survei ada di pihak mereka, ia menyadari ia tidak memiliki kesempatan melawan Raja Iblis saat ini. Jadi, ia sampai pada kesimpulan yang menyakitkan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menyelamatkan protagonis kita. Pada saat itu juga, Survei tiba-tiba melompat ke udara, mengumpulkan energi sihir dalam jumlah besar. Sembari melayang, ia merapalkan beberapa mantra elemen tingkat tertinggi dan menggabungkannya menjadi satu serangan yang menghancurkan. Kyrie menonton dengan terkejut. Bahkan di masa jayanya, ia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Saat ia merenungkan pertempuran Survei sebelumnya dengan Azerus, sesuatu akhirnya terhubung di benaknya. Ia ingat sesuatu yang dikatakan Survei 100 tahun yang lalu. Itu tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam narasi, tetapi ini tampilan membuat sangat jelas. Mungkin alasan sebenarnya Survei kalah saat itu adalah karena ia menginginkannya. Sama seperti Mia, Kyrie sekarang percaya kemenangan mereka saat itu hanyalah keberuntungan. Serangan elemen gabungan menghantam medan perang, menghapus dan mengubah lanskap secara drastis. Namun yang mengejutkan Survei, Arslat dan Jura tetap berdiri. Bukan hanya mereka hidup, mereka hampir tidak menerima goresan. Melihat ekspresi Survei yang tertegun, Jura dengan tenang mengakui kekuatannya. Namun, ia kemudian mengungkapkan kebenaran yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat Survei, ia tidak akan pernah bisa melukainya karena Jura bukan lagi sekadar iblis. Ia adalah makhluk yang melampaui iblis. Dengan kata lain, Jura adalah dewa iblis. Dan akibatnya, tidak ada serangan sihir yang bisa melukai dia. Kyrie langsung mengerti apa artinya itu. Satu-satunya yang mungkin bisa berdiri melawan Raja Iblis saat ini adalah protagonis kita. Dalam keputusasaan, ia memanggilnya. Kelelahan, bayi itu berjuang untuk bergerak, frustrasi dengan kelemahan tubuhnya saat ini. Kyrie seolah membaca pikirannya. Ia berhenti sejenak sebelum mengungkapkan senyum kecil. Pada saat yang sama, ia memberitahunya untuk tidak melupakan
menunjukkan emosi yang ia rasakan sekarang. Protagonis kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia mengatakan ini. Namun terlepas dari itu, Kyrie dengan cepat membentuk rencana. Mengetahui bahwa ia satu-satunya yang memiliki sedikit kesempatan melawan Raja Iblis, ia memutuskan untuk menyelamatkannya, bahkan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Ia merapalkan mantra kilat, menciptakan semburan cahaya menyilaukan yang sesaat membutakan Jura. Kemudian ia berteriak, memerintahkan Survei untuk melarikan diri bersama protagonis kita. Ia percaya bahwa anak itu tidak hanya bisa menghentikan Raja Iblis, tetapi ia juga akan mengubah dunia mereka. Tanpa ragu, Survei meraih bayi itu, sayap gelap muncul dari punggungnya. Dalam sekejap, ia melesat ke langit dan menghilang secepat suara. Beberapa saat setelah mereka pergi, salah satu iblis mengeluh dengan keras. Ia mengungkapkan ketidakpuasannya, mengatakan, Survei dan bayi itu melarikan diri bahkan sebelum aku sempat bermain. Dia adalah iblis ke-6, Ramgres. Sementara itu, iblis ke-5, Ignis, menyombongkan kecepatannya yang luar biasa, mengklaim bahwa menangkap protagonis kita seharusnya menjadi bagiannya. Namun sebelum ia bisa bergerak, Jura memerintahkannya untuk menunggu. Raja Iblis dengan tenang mengungkapkan rencananya. Ia berniat memancing protagonis kita ke sisi iblis dengan menggunakan Hyrie dan Mia sebagai umpan. Mengingat 10 iblis kini memiliki kursi kosong, mengubah mereka menjadi alat bukanlah ide yang buruk. Iblis lain tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jelas terkesan dengan kecemerlangan Raja Iblis. Ini adalah iblis pertama. Mengejutkan, ternyata ia adalah seekor Slime. Ya, makhluk yang sering dianggap sebagai monster terlemah memegang peringkat tertinggi di antara 10 iblis. Dan mungkin ia juga yang terkuat dari mereka semua. Adegan berpindah ke protagonis kita dan Survei. Setelah pelarian mereka, protagonis kita perlahan terbangun dan menyadari bahwa mereka sedang terbang menembus langit. Seperti biasa, ia bereaksi dengan kegembiraan murni. Survei menyadari segera bahwa bayi itu sudah bangun. Kotaro menatap pemandangan tak berujung dengan kagum, mengagumi pemandangan menakjubkan di bawah mereka. Sebaliknya, mantan Raja Iblis itu tampak tidak terkesan sama sekali. Tetap saja, protagonis kita dengan penasaran bertanya seberapa luas dunia ini dan apa yang ada di balik cakrawala. Survei memahami rasa penasaran tersebut. Lagi pula, anak itu masih bayi. Namun ia dengan santai menjawab bahwa dunia ini sebenarnya cukup membosankan. Kotaro langsung memprotes. Ia mengatakan ia tidak mengerti apa yang dimaksud Survei karena baginya segalanya terasa mengasyikkan. Lebih penting lagi, ia bebas. Mendengarkan dengan saksama cara Kotaro berbicara dan mengingat teknik misterius yang melampaui hukum alam dunia mereka. Survei mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Protagonis kita pasti seseorang dari dimensi lain. Bahkan setelah mati selama lebih dari 100 tahun, pikiran Survei tetap sangat tajam. Dengan kesadaran itu, ia memutuskan untuk memberitahu anak laki-laki itu lebih banyak tentang dunia mereka. Ia menjelaskan bahwa di balik cakrawala terdapat sarang naga, pulau langit mengapung yang begitu berbahaya sehingga iblis pun menghindari untuk mendekatinya. Di bawah dunia, di sisi lain, terdapat jurang, kedalaman misterius, yang dikatakan berisi peralatan legendaris, harta karun kuno, dan makhluk menakutkan yang tidur dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang bisa mengonfirmasi rumor ini karena semua orang yang memasuki jurang tidak pernah kembali. Survei juga menyebutkan keberadaan pohon dunia, pohon kolosal yang membentang jauh ke langit. Sejujurnya, dunia ini begitu luas sehingga Survei sendiri tidak pernah berhasil menjelajahi semuanya. Mengenai kemana mereka menuju sekarang, Survei mengungkapkan tujuan mereka. Ia membawa Kotaro ke menara waktu. Di dalam menara itu, waktu itu sendiri bisa dimanipulasi. Ia memilih tempat itu karena kelemahan Kotaro saat ini. Kotaro langsung mengerti apa yang dimaksud Survei. Batasan terbesarnya saat ini adalah tubuhnya. Menjadi serius sejenak, bayi itu mengakui bahwa ia merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Hyrie dan Maria. Namun, ia dengan percaya diri menambahkan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Survei secara alami bertanya apa maksudnya, berasumsi bahwa kedua wanita itu pasti sudah mati. Kotaro menggelengkan kepalanya. Ia mengungkapkan bahwa ia mendengar seluruh percakapan iblis sebelum melarikan diri. Survei mengangguk setuju, jelas terkesan. Setelah terbang lebih lama, mereka akhirnya tiba di menara yang melayang tinggi di langit. Survei mendarat dengan lembut di pintu masuk. Ia kemudian memberitahu Kotaro bahwa ini adalah sejauh yang ia bisa pergi. Penasaran, Kotaro bertanya apa yang Survei rencanakan sekarang. Ketika bayi itu memanggilnya Raja Iblis, wajah Survei menunjukkan sedikit rasa malu yang jarang terjadi. Memalingkan wajahnya sedikit, ia mengakui sesuatu yang tak terduga. Ia mengatakan ia telah dipengaruhi oleh Kotaro. Karena itu, ia meminta anak itu untuk berhenti memanggilnya Raja Iblis. Ia telah tumbuh membenci ide dominasi itu sendiri. Mulai sekarang, ia lebih suka dipanggil dengan namanya saja. Setelah mengatakan itu, Survei melebarkan sayapnya dan bersiap untuk pergi. Kotaro dengan senang hati melambaikan tangan selamat tinggal, berteriak bahwa Survei harus membawanya terbang lagi. Setiap kali mereka bertemu lain kali. Saat itu juga, sosok misterius muncul di belakangnya. Pria itu tampak terkejut melihat Survei bertindak sangat berbeda dari Raja Iblis yang pernah ia kenal. Jelas bahwa protagonis kita telah mengubahnya. Sosok itu dengan tenang mencatat bahwa ia telah menyaksikan segalanya dari dalam menara. Ia kemudian mengundang Kotaro untuk masuk ke dalam. Baru saat itulah terungkap. Sosok misterius itu adalah Bot, salah satu dari 4 pahlawan hebat. Informasi tentang menara waktu akhirnya terungkap. Awalnya, menara itu tidak terletak di langit. Di masa lalu,
lalu, banyak orang bepergian ke tempat ini untuk satu alasan, untuk mendapatkan kembali masa muda mereka. Karena itu, kekacauan segera terjadi. Orang-orang mulai saling membunuh, meluncurkan invasi, dan bahkan memulai perang hanya untuk menguasai menara tersebut. Untuk menghentikan pertumpahan darah, bot mengangkat seluruh menara ke langit dan menjadi penjaganya. Sambil menjelaskan semua ini, protagonis kita hanya berdiri menatapnya sepanjang waktu. Bot terus berbicara, mengungkapkan bahwa ia diberi tugas ini oleh pahlawan Arlat setelah Raja Iblis dikalahkan. Karena bot tidak memiliki umur alami, ia adalah sosok yang sempurna untuk menjaga menara selamanya. Namun di saat berikutnya, ia menyadari sesuatu. Protagonis kita tidak mendengarkan sama sekali. Kotaro melihat bot untuk pertama kalinya, berasumsi sosok aneh itu hanya mengenakan topi logam aneh di kepalanya. Kesal, bot memukulnya dan dengan marah menjelaskan bahwa ini adalah wajah aslinya. Akhirnya, ia memperkenalkan dirinya dengan benar. Namanya adalah B28, Administrator Menara Waktu. Ia juga memperjelas bahwa ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan santai. Karena itu, protagonis kita bertanya apa yang perlu ia lakukan untuk masuk ke dalam. B28 menjawab bahwa itu tergantung padanya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan bicaranya, protagonis kita entah bagaimana memanjat ke atas kepala logam robot itu dan mulai mengusilinya lagi. Kemudian, Kotaro akhirnya dibawa masuk ke menara. Melihat ke sekeliling, ia bertanya kepada B28 mengapa segalanya di dalam benar-benar gelap gulita. Alih-alih memberikan penjelasan apapun, robot itu hanya mendoakan keberuntungan untuknya. Saat pintu tertutup di belakangnya, lingkaran sihir muncul di bawah kaki Kotaro. Sebelum ia bahkan bisa memproses apa yang terjadi, cahaya menyilaukan meletus. Dan begitu saja, ia dikirim ke masa lalu. Protagonis kita segera mengenali momen itu. Ini adalah hari yang ia ingat dengan sangat baik. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat ekspresinya menjadi serius. Itu adalah hari yang dimaksudkan untuk menentukan Fumotaro berikutnya, pemimpin klan Fuma. Setelah pertumpahan darah yang brutal, hanya 2 peserta yang tersisa. Siapapun yang selamat dari pertempuran terakhir ini akan secara otomatis menjadi pemimpin klan berikutnya. Saat itu, protagonis kita menyerah. Peserta wanita yang berdiri di depannya menuntut untuk tahu apa yang ia lakukan. Sebagai tanggapan, ia hanya mengatakan kepadanya bahwa ia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah bisa ia bunuh. Awalnya, terdengar seperti ia mungkin lebih kuat darinya, tetapi kenyataannya jauh lebih sederhana. Protagonis kita hanya bersikap penuh belas kasihan. Lalu tiba-tiba, ia menghilang. Dalam sekejap, ia muncul kembali di belakangnya, memancarkan niat membunuh yang murni. Namun protagonis kita bereaksi segera. Pada akhirnya, ia membunuhnya. Mengejutkan, gadis itu tidak menunjukkan penyesalan. Bingung, protagonis kita bertanya mengapa ia melakukannya. Ia dengan tenang mengingatkannya akan kebenaran. Mereka berdua adalah ninja, pedang tanpa nama yang ada hanya untuk membunuh. Mereka yang tidak bisa membunuh pada akhirnya akan mati sendiri. Tetap saja, ia mengakui sesuatu yang aneh. Orang yang paling sedikit membunuh, yang hatinya tetap tidak tersentuh oleh pembunuhan, sebenarnya adalah yang terkuat dari mereka semua. Ia juga mengaku bahwa ia telah dipengaruhi olehnya. Untuk waktu yang lama, ia diam-diam memimpikan untuk bebas. Dengan kata lain, protagonis kita tanpa sadar telah membunuh gadis yang dicintainya. Hidup yang tragis. Bahkan sekarang, Kotaro mengakui ia tidak pernah melupakan mimpi yang mereka bagikan. Namun di suatu tempat sepanjang jalan, ia mengabaikannya. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia percaya itu mustahil untuk dicapai. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kali ini, ia bersumpah akan mencapai kebebasan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka berdua. Adegan kemudian beralih kembali ke masa sekarang. B28 berjalan ke ruangan, jelas terkesan. Ia menjelaskan bahwa hidup itu sendiri adalah pertempuran melawan keputusasaan. Mereka yang dihancurkan olehnya akan ditelan oleh kegelapan. Namun mereka yang menghadapi luka terdalam mereka dan mengatasinya adalah mereka yang pantas mendapatkan kesempatan hidup lagi. Itulah tujuan sebenarnya dari Menara Waktu. Itu dirancang hanya untuk mereka yang bisa menghadapi dan mengatasi luka terbesar mereka. Saat cahaya memudar, protagonis kita berdiri di sana sekali lagi. Kini dengan tubuhnya yang kuat telah pulih sepenuhnya. B28 mengangguk setuju dan berkomentar bahwa hasil ini diharapkan. Lagi pula, ia adalah seseorang yang secara pribadi dikenali oleh Hirie. Protagonis kita hanya mengangguk. Kemudian, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengatakan ia siap untuk menyelamatkannya. Kekuatan melonjak melaluinya saat ia berdiri tegak. Protagonis kita kini benar-benar berotot, tampak seperti remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Ia mencatat bahwa tubuhnya tidak akan bisa menahannya lagi. Selain itu, ia merasa sangat mudah untuk bergerak. Ia bisa merasakan setiap serat ototnya meregang, dan ia benar-benar bersemangat. Sementara itu, bot memperhatikannya, bertanya-tanya apakah protagonis kita tidak tahu bahwa ia benar-benar telanjang. Dalam proses mempertimbangkan untuk memberi protagonis kita perlengkapan, protagonis kita tiba-tiba meletakkan tangan di kepala bot, berjanji untuk kembali dan bermain dengannya. Hal ini membuat bot merenung, memikirkan saat protagonis kita masih bayi. Selain itu adalah kata-kata yang persis diucapkan oleh pahlawan sebelumnya, Arlat, kepadanya. Terlepas dari itu, ia mengucapkan selamat tinggal pada protagonis kita. Dari menara langit, protagonis kita melompat dari struktur yang menjulang tinggi itu. Bot menyebutnya nekat dan berharap ia tidak mati. Sementara itu, kita beralih ke protagonis kita, yang sedang berselancar di udara tanpa parasut. Di tengah udara, protagonis kita terus mengungkapkan kegembiraannya, mencatat bahwa ia akhirnya bebas, dan sekarang ia berencana untuk terus hidup seperti ini. Dalam kegembiraannya, kerangka masif makhluk raksasa tiba-tiba muncul. Protagonis kita sempat terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba. Tetap saja, ia mendarat di atas kerangka menggunakan teknik ninjutsu yang disebut langkah sunyi. Ini adalah teknik taijutsu dasar yang memungkinkan seorang ninja untuk menyembunyikan dan
menghapus keberadaan mereka. Awalnya, protagonis kita berasumsi ia telah mencapai tanah, tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat, ia menyadari kebalikannya. Melihat dari perspektif yang berbeda, ia tampak berada di atas naga raksasa. Tentu saja, protagonis kita menyatakan yang jelas, mengatakan ia harus turun. Namun, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Protagonis kita melihat pedang. Melihat betapa elegan pedang itu, ia menyeringai dan memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Namun pada saat itu, ia tanpa sengaja menatap bayangannya. Protagonis kita benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka akan terlihat persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ia bertanya mengapa, bertanya-tanya apakah ia bereinkarnasi atau mungkin terlahir kembali. Mengingat apa yang terjadi dan bagaimana ia berakhir di dunia ini, protagonis kita mengakui ia selalu bertanya-tanya tentang kekuatan misterius yang membawanya ke sini. Karena itu, ia menjelaskan bahwa ninjutsu adalah puncak dari teknik taijutsu yang hanya bisa dicapai melalui penguasaan dan pelatihan penuh. Dengan kata lain, ia bisa menggunakan ninjutsu bahkan sebagai bayi, berarti ia bereinkarnasi. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang, mencatat bahwa ia pada akhirnya akan mengetahui kebenaran ketika saatnya tiba. Dan begitu saja, protagonis kita mulai turun dengan kecepatan luar biasa. Masih di atas punggung naga, sekelompok orang terlihat mendiskusikan berapa lama mereka perlu melanjutkan sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Kelompok itu terkejut ketika pemimpinnya dengan santai mengungkapkan bahwa mereka baru saja memulai, menyebabkan gadis dalam kelompok itu mengeluh, mencatat bahwa ia kesulitan bernapas karena oksigen yang rendah. Namun, pemimpinnya mengabaikan mereka. Matanya tertuju pada misi mereka untuk mendapatkan pembunuh naga. Muak, ia dengan marah berteriak pada mereka karena terlalu banyak mengeluh. Namun, ia hanya menjadi lebih marah saat kelompok itu terus mengeluh. Bahkan gadis itu menambahkan bahwa ia ingin pulang. Tepat sebelum ia bisa mengeluarkan teriakan lagi, tulang belakang naga itu mulai bergetar. Seekor makhluk tampaknya sedang memanjatnya. Akhirnya berhenti ketika berhadapan langsung dengan kelompok tersebut. Melihat mereka panik, iblis itu tertawa, menuntut untuk mengetahui apakah sekelompok orang bodoh ini sedang bermain penjelajah dan mencari pembunuh naga. Kelompok itu masih panik dan berkeringat, tidak menyangka akan bertemu dengan baju zirah pengembara. Baju zirah pengembara itu memberi mereka 3 pilihan. Pertama adalah ia membunuh mereka dan mengambil makanan mereka. Pilihan kedua adalah mereka melompat dan meninggalkan makanan mereka. Mendengar itu, pilihan ketiga, menjadi budaknya, langsung diterima oleh pemimpinnya, membuat anggota kelompok lainnya ngeri. Baju zirah itu akan menyebutkan sesuatu tentang minyak bayi ketika protagonis kita tiba-tiba mendarat di tengah mereka, menginterupsi mereka. Tanpa petunjuk, ia menyapa mereka dengan hangat dengan senyum cerah. Sementara itu, baju zirah pengembara lebih fokus pada pedang. Ternyata pedang itu adalah pembunuh naga, senjata sihir peringkat S yang mampu membunuh naga. Kelompok itu terpana melihat protagonis kita, dan gadis itu mencoba menutupi matanya, tetapi terus mengintip, sambil memanggilnya orang cabul. Ek tampak terkejut saat protagonis kita tiba-tiba muncul dari atas memegang pembunuh naga. Sambil tersenyum, protagonis kita mengonfirmasi tebakannya, dengan santai menambahkan bahwa ia jatuh dari atas, membuat kelompok itu benar-benar tidak percaya, sementara gadis itu terus mengintip ke arahnya. Bagaimanapun, protagonis kita menawarkan untuk memberikan pedang itu kepada Ek, membuatnya bertanya apakah ia serius. Protagonis kita setuju, mengatakan ia akan menukar pedang itu dengan pakaian Ek. Beberapa saat kemudian, protagonis kita mengenakan pakaian Ek, sementara gadis itu membuat komentar kasar tentang fisik Ek. Sementara itu, protagonis kita bersemangat, mencatat bahwa ia akhirnya mengenakan pakaian, bahkan jika itu semua hanya barang dang. Kelompok itu, terutama gadis itu, terkejut saat protagonis kita mengungkapkan bahwa ia benar-benar telanjang sepanjang waktu. Baju zirah pengembara, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Merasa beruntung, ia berkomentar tentang bagaimana pedang itu muncul dengan nyaman dan diserahkan kepadanya. Ia menyatakan bahwa pedang itu miliknya dan bergerak untuk membunuh kelompok itu demi mengamankannya. Saat mata protagonis kita berubah menjadi merah, Anda tahu seseorang akan tamat. Dan begitu saja, baju zirah pengembara itu tiba-tiba teriris menjadi 2, meninggalkannya dalam keadaan terkejut. Mengejutkan, bukan protagonis kita yang berurusan dengannya. Protagonis kita kemudian menyadari Ek mulai tertawa kecil seperti orang gila. Pria itu jelas sedang dirasuki oleh pedang saat ia berbicara tentang betapa enaknya rasanya dan bagaimana ia ingin memotong segalanya. Melihat ini, salah satu anggota kelompoknya meneriakkan nama Ek, bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Gadis itu dengan tenang menjelaskan bahwa pembunuh naga sebenarnya adalah pedang terkutuk. Selain itu, siapapun yang gagal mengendalikannya akan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Namun, protagonis kita memutuskan untuk tidak membunuh Ek. Pada saat yang sama, Ek tampaknya mendapatkan kembali akal sehatnya saat protagonis kita mengambil pedang itu darinya. Protagonis kita berkomentar bahwa jika apa yang dikatakan gadis itu benar, maka meninggalkan pedang itu hanya akan mengundang bencana. Dengan kata lain, mungkin hanya ia yang mampu mengendalikan dan menggunakannya. Kemudian, Ek akhirnya mendapatkan kembali kesadaran penuh. Ketika ia bertanya apa yang terjadi saat ia pingsan, gadis itu dengan tenang menjelaskan segalanya. Ia juga mulai mengagumi protagonis kita, membuat anggota kelompok lainnya menyadari bahwa ia jelas telah jatuh cinta padanya. Sayangnya baginya, protagonis kita sudah pergi. Selanjutnya, protagonis kita meletakkan tangannya di tanah dan merasakan jejak kaki milik manusia bersama dengan kehadiran lain yang tidak bisa ia identifikasi sepenuhnya. Tetap saja, ia berkonsentrasi, mengetahui bahwa jika ia melacak area dengan aktivitas
manusia tinggi, itu pada akhirnya akan membawanya kembali ke Hidrat. Tiba-tiba, ia merasakan gerakan yang menarik perhatiannya, dan ia menyadari ia sudah dekat. Di suatu tempat di pegunungan, tumpukan bangkai monster yang berserakan dapat terlihat. Salah satunya tampak masih hidup, tetapi di detik berikutnya, ia hancur. Sosok yang bertanggung jawab ternyata adalah seorang manusia, yang kemudian mulai memakan sisa-sisa monster. Suara lain memanggil. Gadis itu dengan namanya, berkomentar bahwa ada banyak monster untuk dimakan, tetapi bertanya mengapa Mele menjadi lebih kecil. Gadis itu dan monster itu tampak menjadi satu dan sama. Sementara itu, protagonis kita telah mengamatinya dari jauh. Terkejut melihat seseorang benar-benar memakan monster. Berlawanan dengan ekspektasi kita, protagonis kita sebenarnya menantikan untuk bertemu Mele. Setelah mengamatinya, untuk sementara waktu, protagonis kita tiba-tiba menutupi telinganya. Tidak percaya dengan suara keras yang ia dengar. Ternyata suara itu berasal dari perut Mele. Bahkan setelah berpesta dengan monster, gadis itu masih lapar. Melihat ini, familiarnya, monster itu menyarankan mereka mencari di sekitar, mencatat seharusnya masih ada serigala yang tersisa untuk dimakan. Namun, Mele tidak memperhatikan. Ya, karena protagonis kita tiba-tiba menyela, bertanya apakah ia sedang di tengah pelatihan. Ia mengatakan ini karena ia ingat bagaimana dulu ia biasa makan jamur beracun setiap hari sebagai pelatihan brutal untuk meningkatkan ketahanan racunnya. Namun, protagonis kita tertegun saat Mele tiba-tiba muncul tepat di depannya. Ia bisa tahu ia cepat. Pada saat yang sama, ia mulai meneteskan air liur. Karena lapar. Melihat ini, familiarnya mendesaknya untuk memakan anak laki-laki kita. Protagonis kita mendengarkan saat ia menjelaskan bahwa mereka tidak pernah membayangkan manusia akan ada di dunia ini karena mereka hanya bertemu dengan serigala. Ia bertanya-tanya mengapa gadis itu masih ragu dan mendesaknya untuk melahapnya. Namun, Mele menolak, mengatakan ia tidak bisa memakan orang yang tidak bersalah. Ini membuat familiarnya murka, mengingatkannya bahwa mereka sudah mati sekali. Ini menyebabkan protagonis kita mempertanyakan apa maksud mereka. Ia bertanya apakah mereka mungkin bereinkarnasi sepertinya. Ketika familiar Mele bertanya-tanya apakah itu yang disebutnya, protagonis kita berseri-seri, menyadari ia telah menemukan seseorang seperti dirinya. Melihatnya bertindak begitu santai dan ramah, Mele panik, bersikeras bahwa ia tidak boleh datang lebih dekat. Ia memperingatkan bahwa ia adalah monster dan bisa memakannya. Protagonis kita terdiam setelah mendengar ini. Ternyata ia ingat pernah dipanggil dengan sebutan yang sama di kehidupan sebelumnya. Mengenakan senyum meyakinkan, ia mencatat bahwa semua orang yang berinkarnasi tampaknya sama. Masih tersenyum, protagonis kita mengulurkan tangannya, mengatakan ia tidak keberatan. Mele menjadi sedikit emosional saat melihat ekspresinya yang tulus. Namun, kembali ke akal sehatnya, ia tanpa sengaja menepis tangannya. Melihat kebingungannya, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa bergaul dengan orang-orang. Pada saat itu, monster masif tiba-tiba muncul entah dari mana. Manusia serigala raksasa itu ternyata adalah bosnya, dan ia mengungkapkan kemarahannya karena Mele membunuh semua saudaranya. Protagonis kita merasakan niat membunuh yang luar biasa dari binatang itu. Namun, sebelum ia bisa bertindak, Mele sudah melompat ke depan dengan kegembiraan, seperti balita yang melihat permen di toko. Begitu saja, manusia serigala itu dilahap dalam sekejap. Protagonis kita sempat tertegun dengan apa yang ia lihat. Ia merasa Mele menarik, jadi ia secara alami menanyakan namanya. Mele secara formal memperkenalkan dirinya, memberikan aliasnya sebagai Tudung Kanibal, pemakan predator yang membahayakan manusia. Dan seperti yang sudah kita ketahui, ia juga seorang reinkarnator seperti protagonis kita. Protagonis kita mencatat bahwa ia memakan seluruh monster, termasuk tulang-tulangnya. Sayangnya, ia sedang terburu-buru dan tidak bisa mengobrol lebih lama lagi. Jadi ia berharap mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Sambil memerah, ia setuju untuk berteman. Saat ia mengatakan ini, ia ingat rekan-rekan lamanya dari kehidupan sebelumnya sebelum keceplosan bahwa itu mungkin tidak berguna karena ia mungkin akhirnya akan memakan mereka jika mereka bertemu lagi di kehidupan ini. Sementara itu, alur cerita bergeser ke timur Hidrat. Sebuah kastil di wilayah itu benar-benar hancur dan dilalap api. Mengenai siapa yang bertanggung jawab, ternyata itu adalah kelompok pahlawan sebelumnya. Tentu saja, Kyrie dan rekan-rekannya kini memiliki segel Raja Iblis. Di bab berikutnya, protagonis kita akhirnya tiba di timur Hidrat. Melihat kehancuran itu, ia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Berkonsentrasi, ia fokus dengan sungguh-sungguh pada pendengarannya. Ia mulai menyusun apa yang terjadi dan dengan cepat menyadari ini adalah perbuatan iblis. Saat matanya berubah menjadi merah, sedikit berbelok, ia menyadari bahwa Mele telah mengikutinya. Rupanya, ia berlari lebih dari 1 kilometer. Namun, ia masih berhasil mengimbangi kecepatannya. Karena itu, protagonis kita menyuruhnya untuk berhenti bersembunyi dan mengikuti saja jika itu yang ia inginkan. Gadis malang itu bingung setelah menyadari protagonis kita telah menemukannya. Ketika familiarnya bersikeras bahwa ia harus menjadi temannya, ia panik dan menolak gagasan itu. Lagi pula, dialah yang memakan teman-temannya. Melihat reaksinya, protagonis kita menyuruhnya untuk tidak khawatir, menambahkan bahwa ia jauh lebih kuat darinya, yang berarti ia tidak akan bisa memakannya bahkan jika ia mencoba. Protagonis kita menyuruhnya untuk bergabung dengannya jika itu yang ia inginkan. Mengenai dirinya, ada seseorang yang perlu ia selamatkan. Ya, gadis itu sekarang memerah. Adegan berikutnya membawa kita ke kota yang dekat dengan Hidrat. Dua saudara kandung terlihat berlari
menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka tanpa sengaja tersandung dan jatuh. Melihat ini, saudara perempuannya bertanya apakah ia masih bisa berlari. Menjadi murka, anak laki-laki itu bertanya mengapa mereka harus terus berlari, terutama ketika Hydra juga diserang. Karena tidak ada tempat tersisa untuk dituju, anak laki-laki itu memutuskan untuk bertarung, tetapi saudara perempuannya mencoba menghentikannya. Namun, di detik berikutnya, mereka berdua membeku karena sosok yang muncul adalah orang aneh berwajah tiga, The Propore. Mendekati saudara kandung itu, ia mengungkapkan kekesalannya. Ia mengeluh tentang tugasnya membuang manusia, mencatat bahwa tidak ada yang bisa membayangkan kelompok pahlawan mencapai peringkat yang lebih tinggi di antara 10 iblis. Kontrak Raja Iblis memberikan kekuatan, sesuai dengan kegelapan dalam diri seseorang. Ini berarti bahwa bahkan pahlawan yang disebut salah memiliki banyak kegelapan. Lebih buruk lagi, iblis berwajah tiga itu mencatat bahwa ia pun dulunya adalah dewa iblis sebelum menambahkan bahwa ia adalah seorang pecundang. Salah satu wajahnya mengoreksinya di tengah kalimat, tetapi terlepas dari itu, ia memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya dengan membunuh lebih banyak manusia. Anak laki-laki malang itu menyaksikan saudara perempuannya tewas seketika. Melihat ekspresinya, The Propore tertawa, mencatat betapa memuaskannya reaksinya. Murka, anak laki-laki itu menerjang ke depan sambil mengaktifkan sihirnya. Namun, sihir apinya sama sekali tidak memberikan kerusakan. Iblis itu hanya bisa terkekeh melihat tampilan yang menyedihkan. Sekarang ia memutuskan untuk mengirim anak laki-laki itu untuk bertemu kembali dengan saudara perempuannya. Pada saat itu, anak laki-laki itu hanya bisa menonton tanpa daya. Namun yang mengejutkannya, iblis itu tiba-tiba tertangkap basah saat api mulai meningkat. Tentu saja, itu kebetulan menjadi ninjutsu khas protagonis kita, meminjam api di sekitarnya. Sementara itu, protagonis kita masuk, mengungkapkan sedikit kejutan bahwa pria itu dipanggang dengan daya tembak yang begitu sedikit. Karena itu, iblis menuntut untuk mengetahui identitas protagonis kita. Protagonis kita tidak menanggapi. Sebaliknya, ia dengan dingin menuntut untuk tahu di mana ia bisa menemukan Hyrie dan Mia. Ketika iblis itu, yang masih berjuang, tidak menanggapi, protagonis kita memutuskan untuk memperingatkannya sebelumnya. Sedikit berbelok, ia bersikeras bahwa iblis itu bahkan tidak boleh berpikir untuk mencoba membunuhnya kecuali ia ingin mencari tahu apa yang menantinya di akhirat. Merasa dihina, iblis itu menjadi lebih murka dan bergerak untuk menghabisi protagonis kita. Ya, seperti kata mereka, pengalaman adalah guru terbaik. Serangan itu mengenai protagonis kita tepat sasaran, membuat tubuhnya roboh ke tanah. Iblis itu tertawa penuh kemenangan, mengira protagonis kita tidak lain hanyalah gertakan. Namun, ia menegang saat. Ia melihat tubuhnya perlahan memudar. Pada saat yang sama, protagonis kita muncul di atas kepalanya, menjelaskan bahwa apa yang dipukul iblis itu hanyalah bayangan setelahnya. Iblis itu, di sisi lain, tanpa bingung, bertanya-tanya sihir macam apa itu. Mengejutkan, protagonis kita mengungkapkan bahwa ia menggunakan genjutsu yang disebut Crimson Sick yang memaksa musuh untuk melihat bayangan setelahnya dan menyebabkan kebingungan. Tatapan merendahkan protagonis kita, mengiritasi iblis itu. Murka, iblis itu bergerak dan menyerangnya lagi. Protagonis kita menghilang dan muncul kembali, dengan santai mencatat bahwa iblis itu terlalu lambat, komentar yang membuat iblis itu semakin murka. Akibatnya, ia terus menyerang tanpa henti. Namun, protagonis kita menghindar seperti nyamuk jam 3 pagi, mustahil untuk dipukul. Seperti yang diharapkan, protagonis kita berpikir dalam hati bahwa bentuknya saat ini adalah masa primanya. Pada titik ini, iblis itu benar-benar sudah tamat. Dengan itu, protagonis kita menaktifkan ninjutsu apinya, api hantu. Pilar api literal turun dari atas seperti nuklir, menghantam iblis itu secara langsung. Dalam sekejap, ia benar-benar hangus dan terbakar menjadi abu. Setelah selesai, protagonis kita berjalan pergi, berkomentar bahwa iblis itu hanya membuang-buang waktunya. Ia harus bergegas dan menemukan Hyrie dan Mria. Sebelum benar-benar menghilang, iblis itu tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang menarik. Ia menjelaskan bahwa kehancuran kota itu disebabkan oleh para pahlawan sebelumnya. Protagonis kita sedikit terkejut. Iblis itu terus menjelaskan bahwa Raja Iblis itu licik, telah memanipulasi para pahlawan sebelumnya untuk menghancurkan benteng terakhir umat manusia. Selain itu, ia bersikeras bahwa protagonis kita tidak boleh membuang-buang waktu mencoba menyelamatkan mereka karena mereka terikat oleh segel Raja Iblis, yang berarti menyelamatkan mereka adalah hal yang mustahil. Protagonis kita memahami ini berarti ia mungkin harus membunuh mereka. Namun, ia mencatat ia punya solusi sederhana karena tentu saja yang perlu ia lakukan hanyalah membunuh Raja Iblis. Mendengar ini, iblis itu terkekeh. Ia menjelaskan bahwa Raja Iblis lahir dari hukum di luar dunia ini sebelum hancur sepenuhnya. Sayangnya baginya, iblis itu tidak menyadari bahwa protagonis kita benar-benar sama. Mendekati anak laki-laki berambut hijau itu, anak itu menyerahkan kembali pembunuh naga kepada protagonis kita. Protagonis kita sempat tertegun, menyadari ia tidak sengaja menjatuhkan pedang itu. Sedikit panik, ia bertanya apakah anak laki-laki itu baik-baik saja, dan apakah ia tidak tergoda saat memegangnya. Sebagai tanggapan, anak itu menatapnya dengan kebingungan yang tulus. Jelas bahwa pedang itu tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, anak itu bertanya bagaimana ia bisa menjadi lebih kuat. Sedikit sedih, ia mengakui bahwa jika ia sedikit saja sekuat protagonis kita, ia akan mampu melindungi saudara perempuannya. Melihat ini, protagonis kita tersenyum. Ia kemudian menyuruh anak itu untuk menganggap pedang itu sebagai hadiah, meninggalkannya dalam keadaan terkejut. Pada saat itu, tanah mulai bergetar. Protagonis kita tampak bingung ketika anak itu menyebutkan bahwa itu datang lagi. Mengalihkan pandangannya, protagonis kita melihat meteor. Matanya membelalak kaget. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa hal yang sama terjadi di kota Elorado yang terletak di timur Hydra.
hidrat. Kali ini, bagaimanapun, meteor itu menuju langsung ke arah hidrat sendiri. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa mantra meteor adalah sihir kuno, sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh seorang bijak. Dengan kata lain, protagonis kita menyadari anak itu merujuk pada Hyrie. Adegan berikutnya membawa kita ke ibu kota kerajaan, benteng terakhir umat manusia. Di dalam kota yang hancur, iblis-iblis sedang bersenang-senang, menghancurkan segalanya dan membantai manusia. Dari kejauhan, seorang prajurit bersikeras mereka mengamankan gerbang, menambahkan bahwa yang terluka bisa menunggu. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki menangis untuk ayahnya. Prajurit itu terkejut ketika anak laki-laki itu membebaskan diri dan bergegas ke arahnya. Pria itu terjebak di bawah batu besar. Saat itu juga, dua goblin muncul. Mereka telah menemukan satu lagi manusia untuk dibunuh. Ayah anak itu panik di tempat kejadian. Untuk memperburuk keadaan, meteor menuju langsung ke arah kota. Sementara itu, protagonis kita berlari dengan kecepatan penuh menuju ibu kota. Ia berpikir dalam hati bahwa bahkan dengan kecepatannya saat ini, akan sulit untuk mencapai kota sebelum meteor itu menghantam. Akibatnya, ia mengaktifkan Reicho Ninjutsu, kecepatan kilat. Dalam sekejap, kilat dan listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Teknik tinggi ini memusatkan listrik tubuh dan menyalurkannya ke titik-titik tertentu. Secara sederhana, protagonis kita baru saja menjadi Barry Allen sepenuhnya. Ia benar-benar menembus penghalang suara dan memasuki kota dalam sekejap. Saat ia tiba, ia langsung membunuh dua goblin dari sebelumnya. Beberapa saat setelah kemunculannya yang dramatis, ayah anak itu benar-benar tertegun. Saat itu juga, protagonis kita berbalik dan melihat pria itu masih terjebak. Saat ia bergerak untuk mengangkat batu besar itu, pria itu bersikeras ia tidak perlu repot-repot, menjelaskan bahwa bahkan 10 orang pun tidak bisa memindahkannya. Namun, ia tersedak kata-katanya sendiri ketika protagonis kita dengan mudah mengangkat batu besar itu hanya dengan satu tangan. Sementara itu, protagonis kita merenung bahwa ia datang ke sini untuk menyelamatkan Hyrie. Namun, ia mendahulukan orang lain daripada tujuannya sendiri. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar mengajarinya dengan baik. Dengan itu, protagonis kita melemparkan batu besar itu sedikit ke udara dan mengaktifkan ninjutsu kilat lainnya, muatan kilat. Kemudian ia menendang batu itu seperti bola langsung ke arah meteor. Seperti yang kita tahu, kilat adalah kontra alami untuk elemen bumi, dan teknik ini menanamkan benda tersebut dengan kilat. Akibatnya, meteor itu hancur sepenuhnya. Ayah dan anak itu menatap dengan takjub bersama para prajurit yang menjaga gerbang. Protagonis kita merenung lagi, menyadari bahwa Hyrie membuatnya mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sementara itu, pria itu masih terguncang, menyadari bahwa protagonis kita pasti pahlawan baru. Pada saat yang sama, seseorang mengamati kehancuran meteor dari kejauhan. Tidak mengherankan, itu adalah Hyrie. Ia sedang dalam proses mengaktifkan mantra meteor lagi ketika protagonis kita tiba-tiba muncul, menyuruhnya berhenti. Hyrie terkejut dan tidak mengenalinya, yang masuk akal. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya, bukan sebagai bayi. Akhirnya, ia menyadari itu adalah protagonis kita. Setelah melihat lebih dekat, ia meminta maaf, mencatat bahwa emosi negatif, terutama kebencian, bisa sangat luar biasa. Protagonis kita tidak begitu mengerti, jadi Hyrie menjelaskan bahwa ia benar-benar membenci manusia. Jika ia tidak membunuh mereka semua, mereka pada akhirnya akan kembali untuk menyiksanya. Protagonis kita mengawasinya. Dengan cermat, menyadari bahwa segel kontrak Raja Iblis mencegahnya mengendalikan emosinya. Ia mencoba berbicara, tetapi Hyrie segera memotongnya, bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. Tepat setelah itu, ia melepaskan sihir api peringkat tertingginya, pemusnahan neraka karma. Namun, ia terkejut saat protagonis kita tiba-tiba muncul di belakangnya. Melampaui batas kemampuannya, ia meluncurkan beberapa mantra elemen peringkat tinggi dan menggabungkannya bersama-sama. Hasilnya sangat dahsyat, sesuatu yang kata-kata hampir tidak bisa gambarkan. Namun, protagonis kita berjalan melewatinya seolah ia hanya bertani aura. Ia dengan tenang memberitahunya bahwa ia bisa merasakan bahwa ia tidak benar-benar mencoba membunuhnya. Hyrie terpana, bahkan tidak mengerti apa maksudnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita hanya berterima kasih padanya atas semua yang telah ia ajarkan padanya tepat sebelum menariknya ke dalam pelukan. Hyrie benar-benar tidak bisa berkata-kata. Memanfaatkan momen itu, protagonis kita meyakinkannya, berjanji bahwa ia akan membebaskannya dengan membunuh Raja Iblis. Namun di detik berikutnya, Arlat tiba-tiba muncul dan menusuk mereka berdua dengan pedangnya. Ya, anak kita tidak melihat yang satu itu datang. Melihat ini, Arlat berkomentar bahwa protagonis kita bukan manusia normal. Namun, perhatian protagonis kita sepenuhnya terfokus pada Hyrie. Pada saat yang sama, Bria memasuki tempat kejadian. Sekarang, protagonis kita tidak lagi menahan diri. Ia murka dan kali ini ia menjadi serius. Kemudian protagonis kita menggunakan pemotong jari. Namun, Arlat dengan mudah menghindar dan menghilang. Protagonis kita merenungkan ini dan terkejut bahwa seseorang seperti dia bisa tertangkap basah. Tidak hanya itu, ia tidak merasakan niat membunuh dari serangan kejutan Arlat. Sementara itu, Arlat muncul di samping Hyrie, mencatat bahwa bagi protagonis kita untuk bergerak dengan luka seperti itu berarti ia tidak normal. Jadi ia secara alami bertanya apakah protagonis kita adalah bayi yang bersama Hyrie saat itu. Berbicara tentang Hyrie, ia benar-benar menyembuhkan luka-lukanya menggunakan sihir pemulihan. Ketika ia tidak menjawab, Arlat mencatat bahwa ia tidak peduli. Lagi pula, ia berencana untuk secara pribadi memusnahkan semua manusia. Saat itu juga, protagonis kita merasakan serangan dari Bria. Ia menghilang saat serangannya mendarat, meninggalkannya bingung. Sementara itu, protagonis kita muncul kembali
dari kejauhan, mencoba untuk pulih. Ia menyadari bahwa melawan mereka akan sulit. Masing-masing dari mereka menyerang tanpa niat untuk membunuh, itulah sebabnya ia tidak bisa bereaksi dengan benar terhadap serangan mereka. Tapi pertama-tama, ia harus menghentikan pendarahannya. Tentu saja, protagonis kita memiliki ninjutsu regeneratif. Ini adalah ninjutsu dasar yang berfokus pada mempercepat metabolisme, yang berarti memungkinkan tubuh untuk sembuh dengan cepat. Arlat tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengomentari teknik aneh itu. Protagonis kita menjelaskan bahwa tidak seperti sihir. Ninjutsu berfokus pada pelatihan ekstrim, meninggalkan identitas seseorang, dan jika orang tersebut tidak menjadi gila, maka selamat, Anda akhirnya menjadi ninja. Mantan pahlawan itu merasa deskripsi ninjutsu sedikit menarik. Namun, ia mencatat bahwa protagonis kita berbohong. Ia mengatakan ini karena ia hanya menguasai ninjutsu dengan meyakini kemampuannya sendiri dan mengejar sesuatu. Hal yang sama juga berlaku untuk sihir. Hal ini memicu ingatan sang protagonis akan gadis yang ia sukai di kehidupan sebelumnya. Ia sedikit menanggapi komentar Arlat, namun saat ini ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyelamatkan Hiri dan Mria, yang berarti ia tidak peduli sedikitpun dengan nasib Arlat. Memahami kata-kata yang tidak terucap dari sang protagonis, Arsat tersenyum. Kemudian, ia menantangnya, mendesak sang protagonis untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tanah retas saat Arlat menaktifkan mantra sihir yang menggandakan kekuatan serangannya. Sementara itu, sang protagonis merespons dengan melepaskan dan menyelimuti dirinya dalam kobaran api bayangan. Kini, keduanya bersiap untuk bertarung layaknya adegan di Dragon Ball Z. Pertukaran serangan dimulai di udara, dan keduanya tampak seimbang. Sekali lagi, Arlat mengomentari teknik aneh sang protagonis. Ia tidak merasakan jejak energi sihir sedikitpun, dan sang protagonis bahkan tidak merapalkan mantra. Dari pengamatannya, ia berpikir bahwa sihir dan ninjutsu mungkin berasal dari sumber yang sama karena keduanya bergantung pada potensi manusia. Tiba-tiba, sang protagonis terkena tebasan. Ia tidak melihat serangan itu datang, dan pelakunya ternyata adalah Mia. Pada saat yang sama, ia terkena hantaman bola api. Melihat hal ini, Hiria hanya bisa meminta maaf. Setelah asap menipis, sang protagonis merasa kesal. Ia tidak bisa merasakan serangan mereka dengan baik karena serangan tersebut datang tanpa niat untuk membunuh. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah mereka mencoba melawan segel Raja Iblis, atau mungkin masing-masing dari mereka menyerangnya dengan harapan agar ia membunuh mereka. Terlepas dari itu, sang protagonis berada dalam situasi sulit karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah lamunannya, Arlat tiba-tiba muncul di belakangnya dalam sekejap. Mengayunkan pedangnya, ia melepaskan serangan yang disebut pedang iblis ke arah sang protagonis. Sang protagonis segera merespons dengan ninjutsu apinya dan kedua serangan itu beradu dengan dahsyat. Melihat ini, Arlat mengungkapkan kegembiraannya. Ia akhirnya menemukan lawan yang kuat karena ia telah menanti seseorang yang cukup kuat, seseorang yang pada akhirnya bisa membunuhnya. Cerita kemudian bergeser ke masa lalunya. Ini adalah periode saat Arlat dan kelompoknya baru saja mengalahkan Raja Iblis. Tentu saja, ia menjadi pusat perhatian. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Seiring bertambahnya usia, orang-orang tidak lagi mengenalinya. Lebih buruk lagi, beberapa orang bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia hanya seorang pengembara yang tersesat atau mungkin seorang pengemis. Selama waktu itu, sang mantan pahlawan hanya bisa berharap akan datangnya ancaman baru. Jadi, ketika ia mendengar seseorang menyebutkan penampakan monster di barat, ia segera memutuskan untuk pergi ke sana, berpikir bahwa itu adalah tugasnya sebagai pahlawan. Sayangnya baginya, monster itu ternyata adalah seorang Raja Iblis. Sang pahlawan yang malang itu bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Raja Iblis, yang licik, memutuskan untuk tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi iblis. Sejak saat itu, keinginan untuk membunuh manusia mulai tumbuh di dalam dirinya. Sejak muda, Archlat selalu lebih kuat dari rekan-rekannya. Bakatnya luar biasa, dan semua orang menaruh harapan besar padanya untuk menjadi pahlawan. Karena ia adalah yang terkuat, wajar baginya untuk melindungi yang lemah. Tapi Raja Iblis saat ini mengklaim bahwa itu semua omong kosong, bahwa orang-orang hanya ingin memanfaatkannya. Jujur saja, Raja Iblis itu adalah seorang manipulator yang ulung. Sejak saat itu, Arlat mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Akhirnya, ia mulai percaya bahwa ia tidak layak menjadi pahlawan. Kini, masuk akal mengapa ia ingin sang protagonis membunuhnya. Mungkin untuk mencegah dirinya menjadi gila sepenuhnya. Dan tampaknya sisa anggota kelompoknya yang dulu memiliki pola pikir yang sama. Kembali ke masa kini, karena sang protagonis tidak mengetahui lokasi Raja Iblis, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar perlu membunuh mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan mereka sebagai gantinya. Kali ini, sang protagonis menggunakan 12 seni terlarang klan Shakafumachlan, transformasi hangus. Setelah debu dan asap menghilang, sang protagonis muncul dengan otot-otot yang menegan, tubuhnya diselimuti api. Ninjutsu ini jauh lebih kuat daripada api bayangan. Ini mengubah tubuh menjadi seperti senjata peledak, tetapi ini juga memberikan beban berat pada penggunanya dengan radius destruktif lebih dari 100 meter. Sang protagonis berhasil melumpuhkan kelompok pahlawan tersebut. Namun, sebagai konsekuensinya, Raja Iblis tiba-tiba muncul, menyebut mereka kelompok yang tidak berguna. Seperti yang diharapkan, siapapun yang dianggapnya tidak berguna akan dibunuh. Sang protagonis menyaksikan saat segel kontrak mengencang di leher Hirie. Sementara
itu, Kyrie menoleh kepadanya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka dengan sebuah senyuman. Melihat ini, sang protagonis mulai merenungkan apa yang dikatakan Arsat sebelumnya tentang bagaimana sihir dan ninjutsu mungkin berasal dari sumber yang sama. Keduanya mengandalkan potensi manusia. Pada saat yang sama, ia mengingat mantra yang pernah digunakan Hyrie pada Elva di bab sebelumnya. Karena ini, sang protagonis memutuskan untuk meniru Hyrie dan mencoba. Mantra sihir pertamanya, Stigmata Suci Pembeku. Sebelum melanjutkan cerita, kita mendapatkan sedikit konteks tentang sihir. Dijelaskan bahwa di zaman kuno selama pertempuran melawan para dewa, sihir adalah satu-satunya kekuatan yang digunakan manusia dan iblis untuk melawan. Selain itu, sihir bekerja dengan mematerialisasikan chi di dalam tubuh melalui mantra yang menghasilkan pelepasan energi supernatural. Sekarang, sang protagonis mencoba meniru sihir Hyrie. Tiba-tiba, energi mulai terpancar dari tubuhnya dan terus meningkat. Melihat ini, Hyrie benar-benar terkejut. Ia tahu itu adalah mantra kuno Stigmata Suci Pembeku, tetapi ia tidak mengerti bagaimana sang protagonis mampu menggunakannya. Tidak hanya itu, kekuatannya terasa jauh lebih besar, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah sang protagonis selesai merapalkan mantra, Hyrie terpana. Segar Raja Iblis telah hilang sepenuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuhnya tidak hancur seperti yang terjadi pada Elva di bab sebelumnya. Melihat sang protagonis yang hendak jatuh, ia segera berlari untuk menopangnya. Kali ini, ia benar-benar berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sementara itu, sang protagonis merasa lega karena Hyrie akhirnya kembali sadar. Ia menjelaskan bahwa ia merapalkan mantra itu tanpa berpikir, tetapi tampaknya ia mampu menirunya. Sebagai tanggapan, Hyrie mengatakan kepadanya bahwa ia belum pernah melihat sihir seperti itu sebelumnya. Ia percaya bahwa ninjutsu sang protagonis entah bagaimana memperkuat sihirnya. Dengan kata lain, ia telah berhasil menggabungkan sihir dan ninjutsu. Saat sang protagonis masih memproses semua ini, Mia terkejut bahwa segel Raja Iblis telah hilang. Ia juga mengungkapkan rasa leganya, mengatakan bahwa ia tidak lagi merasakan kebencian terhadap manusia. Ia bahkan hendak menunjuk sang protagonis sebagai kepala panglima berikutnya di ibu kota ketika tiba-tiba sang protagonis muncul di belakangnya dan menyentuh telinganya. Kali ini, Mia menamparnya dengan keras, menyebutnya mesum, dan menunjukkan bahwa telinganya adalah area yang sensitif. Sementara itu, Arlat memperhatikan semuanya dengan tenang. Sayangnya, tidak semua orang selamat. Namun, ia tersenyum, mengakui sang protagonis sebagai harapan baru dunia. Mungkin alasan ia tidak bertahan adalah karena ia adalah manusia dan telah hidup melampaui usia alaminya. Meski begitu, Arlat tampak kecewa karena ia tidak bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai pahlawan. Di tengah pikirannya, Hyrie dengan lembut melepas kepergiannya dengan mencium keningnya. Baginya, Arlat benar-benar melakukan tugas yang hebat. Harapannya untuk Arlat sederhana, agar ia akhirnya bisa beristirahat. Tindakannya membuat Arlat merenungkan waktu yang mereka habiskan bersama. Di tengah tatapan semua orang, ia perlahan memudar. Maria juga melepas kepergiannya, berharap mereka akan bertemu lagi di akhirat. Memotong momen saat sang protagonis memanggil Hyrie. Permintaannya yang tiba-tiba untuk mempelajari semua sihir yang dikuasai Hyrie, membuatnya sedikit terkejut. Segera, orang-orang dari kota, yang bahkan tidak sempat digambar sepenuhnya oleh sang artis, berkumpul di sekitar sang protagonis. Rupanya, mereka menyaksikan semua yang ia lakukan dan kini percaya bahwa ia adalah pahlawan baru. Sang protagonis merasa sedikit malu saat semua orang mulai berterima kasih padanya. Dari Hyrie dan teman-temannya hingga anak lelaki yang pernah ia beri pedang pembunuh naga, dan tentu saja saya yang menonton diam-diam dari kejauhan. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Serf, mantan Raja Iblis, muncul hanya untuk melihat sang protagonis sebelum menghilang. Sementara itu, sang protagonis masih mencoba mencari cara untuk merespons ketika anak yang ia selamatkan tiba-tiba berlari dan memeluknya. Si kecil itu berseri-seri karena sukacita saat ia secara pribadi berterima kasih kepada sang protagonis karena telah menyelamatkan ayahnya. Sekali lagi, sang protagonis merasakan emosi aneh itu. Ia merenungkan kehidupan masa lalunya, tidak percaya bahwa seseorang seperti dirinya, yang pernah membunuh hanya untuk bertahan hidup, kini bersedia melindungi orang lain. Jauh di dalam lubuk hatinya, sang protagonis berterima kasih kepada Hyrie karena membantunya memahami apa artinya berjuang untuk seseorang selain dirinya sendiri. Sementara itu, seekor naga mini menyaksikan semuanya. Makhluk itu tampaknya adalah makhluk yang sama yang telah mengamati kejadian sejak awal dan kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab membawa sang protagonis ke dunia ini. Segalanya menjadi sedikit rumit di sini, tetapi jelas bahwa beberapa makhluk tingkat tinggi sedang membicarakan sang protagonis. Singkatnya, mereka menganggapnya menarik, terutama mencatat bahwa ia bahkan telah menguasai sihir, yang bagi mereka sudah diduga karena ia adalah salah satu reinkarnator. Sekarang, para makhluk itu mulai bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan menjadi orang yang membunuh Raja Iblis saat ini. Sementara itu, Raja Iblis sangat marah, terutama setelah melihat betapa mudahnya sang protagonis mematahkan segelnya. Narasi mengungkapkan bahwa karena ini, para iblis mulai benar-benar menginjak-injak dunia. Setelah kehilangan 5 dari 10 jenderalnya, Raja Iblis sekarang melihat sang protagonis sebagai ancaman serius. Tujuannya bergeser dari merekrutnya menjadi memusnahkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, kita melompat ke 6 bulan kemudian. Di tengah tempat antah berantah, sesosok figur terlihat memegang pedang besar. Sosok itu melihat sekeliling, jelas kecewa karena tempat ini juga telah hancur. Tepat saat itu, pelakunya muncul, seorang iblis. Terkejut, iblis itu berkomentar bahwa masih ada yang selamat. Iblis ini adalah hibrida aneh antara orc dan manusia kadal. Jujur saja, seseorang di luar sana membuat pilihan hidup yang dipertanyakan. Tapi sebelum hal lain terjadi, sedetik kemudian,
ia teriris bersih menjadi dua. Iblis hibrida itu musnah sepenuhnya oleh sosok yang ternyata adalah seorang gadis. Dan inilah plot twist yang sebenarnya. Gadis itu, Jindar, sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Yang lebih mengejutkan lagi, pedang besar yang dibawanya, jauh lebih besar dari kerangka tubuhnya, adalah senjata peringkat SSS yang disebut Necroanchi, bila menakutkan yang berevolusi dengan memakan darah. Bagaimanapun, iblis hibrida itu mengungkapkan keterkejutannya atas kekalahannya yang mudah, terutama karena ia seharusnya menjadi bagian dari generasi berikutnya dari 10 iblis. Namun, ia bahkan lebih terkejut ketika akhirnya mengenali Jindar. Ternyata gadis itu sendirian membersihkan benua barat yang dikendalikan oleh 10 iblis. Dengan kata lain, ia adalah semacam pahlawan. Namun, Jindar sudah cukup mendengar. Jadi, ia menghancurkan apa yang tersisa dari hibrida itu. Sekarang, Jin mendengarkan dengan saksama. Ia berkomentar bahwa bahkan di benua ini, ia bisa mendengar banyak suara ratapan. Jadi, ia bertanya-tanya apakah Tuhan menyuruhnya untuk bertarung. Sementara itu, sesuatu tampak mengamatinya. Ternyata itu adalah seekor griffin. Ini tampaknya adalah makhluk yang sama yang mengamati sang protagonis di bab sebelumnya. Sama seperti sang protagonis, makhluk itu juga menganggap gadis itu sangat menarik dan menantikan pertumbuhan mereka. Sebelum kita melanjutkan, narasi akhirnya berbicara tentang para reinkarnator karena mereka sekarang bermunculan seperti kaleng soda. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah menerima bantuan dari Dia yang melihat dunia. Setiap reinkarnator memiliki kekuatan transenden. Karena alasan itu, mereka dibenci, dicemooh, digunakan, dan bahkan dipuja. Namun, meskipun memiliki kekuatan besar, mereka pada dasarnya adalah jiwa yang tidak lengkap yang dipenuhi dengan penyesalan mendalam dan keinginan yang tidak terpenuhi. Sekarang, jika para reinkarnator ini tumbuh dan menguasai kekuatan dunia ini, kemungkinan besar sihir, mereka akan mampu menyaingi bahkan para dewa. Mari kembali ke cerita. Lingkaran sihir besar tiba-tiba muncul di atas Genedar. Dari lingkaran itu, iblis berpangkat tinggi muncul bersama dua naga. Sambil menyeringai, Igni, yang ketiga di antara 10 iblis, bertanya-tanya apakah Gene adalah orang yang bertanggung jawab membunuh iblis-iblis peringkat rendah. Ia tidak merespons. Melihat ini, ia menjadi sombong, mencatat bahwa ia menyukai penampilannya. Saat ia mulai merapalkan sihirnya, ia menyombongkan diri bahwa ia telah menaklukkan naga yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh lebih kuat, jadi berurusan dengannya akan semudah menepuk lalat. Dan begitu saja, Igni melepaskan serangannya, Belil Hero, Helvire. Pada saat yang sama, Genedar menggunakan tekniknya sendiri, pedang ramalan ilahi Eoro. Naga-naga Igni terpotong menjadi dua. Sementara itu, Igni akhirnya menyadari bahwa gadis itu adalah seorang reinkarnator dengan senjata peringkat 3S yang ia sebut curang. Dan begitu saja, ia ditumbangkan. Sementara itu, Genedar menyatakan bahwa ia adalah anak Tuhan, dan ia akan menebas setiap kejahatan. Karena ini, Igni bersikeras agar ia mati bersamanya. Tepat saat ia mencoba menggunakan mantra sihir untuk mengutuknya, sang protagonis tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Igni menyaksikan saat sihirnya terkuras oleh penghalang sang protagonis, meninggalkannya dalam keterkejutan total karena ini seharusnya mustahil. Sementara itu, Jindar terpana saat sang protagonis tiba-tiba menghilang dari dalam penghalang. Ia muncul kembali di depan Igni. Sang protagonis merespons dengan teknik terkutuknya sendiri, mata kutukan kematian instan ninjutsu Zarum. Pada saat itu, Igni menyadari identitas sang protagonis, meskipun sedikit terlambat, mengakui bahwa pria itu berada di level yang benar-benar berbeda. Dan, begitu saja, ia meledak. Sang protagonis berkomentar tentang membebaskan dunia dari penindasan. Dengan kematian Igni, itu berarti hanya dua iblis peringkat yang tersisa. Sementara itu, Genedar menatap sang protagonis sejenak sebelum bertanya mengapa ia menyelamatkannya. Ia sudah tahu bahwa pria itu kuat dan bukan orang biasa. Namun, ia ingin memahami cita-citanya dan bagaimana ia berencana untuk membebaskan dunia dari penindasan. Sebagai tanggapan, sang protagonis berkata, itu sederhana. Yang perlu ia lakukan hanyalah membunuh siapapun dan semua orang yang mencoba mengendalikan orang lain karena baginya, setiap makhluk hidup berhak untuk bebas, termasuk dirinya sendiri. Gina merenungkan kata-katanya sejenak. Gagasan tentang kebebasan tidak cukup cocok baginya. Mengingat ia adalah anak Tuhan dengan sebuah misi, kebebasan terdengar lebih seperti angan-angan baginya. Bagaimanapun, ia bingung ketika sang protagonis menunjukkan bahwa ia adalah seorang reinkarnator. Ia bisa tahu hanya dengan melihatnya. Mata Ginadar menunjukkan bahwa ia telah melintasi garis antara hidup dan mati berkali-kali. Selain itu, matanya persis sama dengan mata sang protagonis. Meski begitu, ia tidak mempercayainya. Ia pikir ia dibawa ke sini oleh Tuhannya untuk menjalankan penghakiman. Dan ia bertanya apakah itu berarti sang protagonis sama dengannya. Sang protagonis tidak sepenuhnya memahami perspektifnya, tetapi ia mengatakan itu sesuatu yang mirip. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang seperti dia sebelumnya. Setiap dari mereka telah melampaui batas manusia dan dapat dianggap sebagai monster. Selain itu, ia percaya masing-masing dari mereka direinkarnasi ke dunia ini untuk semacam tujuan. Ia bahkan mencurigai hal yang sama mungkin terjadi pada Raja Iblis saat ini dan bertanya-tanya apakah ini berarti semua reinkarnator berada di bawah yurisdiksi eksistensi yang lebih tinggi. Mendengar ini, Ginadar bertanya apakah ia merujuk pada Tuhan. Ia tidak yakin, tetapi sebenarnya, ia tidak peduli. Entah itu Tuhan atau Buddha, selama mereka mengendalikan orang, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tampaknya gadis itu tidak berada di frekuensi yang sama dengan sang protagonis. Alur cerita kemudian bergeser ke lokasi yang berbeda, khususnya tepi dunia. Di tempat itu, dua sosok bertemu. Salah satunya ternyata adalah Slime, iblis pertama. Ia berkomentar bahwa ia akhirnya menemukannya dan bahwa
ia sangat ingin bertemu orang ini. Namun, individu yang lain tidak berbagi antusiasme Sislime. Yang mengejutkan, orang ini terungkap bukan hanya seorang ninja, tetapi reinkarnator pertama, Fumotaro, yang pertama. Remuru dari TU tertarik dengan penolakan Fumotaro. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia adalah yang terkuat di antara 10 iblis. Meskipun demikian, Sislime memberitahu Fumachodoro yang pertama bahwa ada seseorang yang sangat kuat dan ia ingin agar dia melawan orang itu atas namanya. Sebagai tanggapan, sang ninja hanya menatapnya dengan niat membunuh yang dingin. Sislime sedikit terguncang oleh tatapannya. Dengan dingin, Fumoto bertanya apakah Sislime benar-benar memerintahnya sebelum menyebutnya sampah, bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Mendengar ini, Sislime meminta maaf, tetapi tepat sebelum pergi, ia berhenti. Bagaimanapun, ia tidak suka disebut sampah, apalagi ketika ia adalah bos utama dan iblis terkuat di seluruh ras iblis. Jadi ya, Sislime memutuskan untuk mengajarinya sopan santun dengan melepaskan serangan sihir terkuatnya, mantra kombinasi menggunakan penyebaran simultan. Sementara itu, sepanjang perapalan mantra, Fumao hanya menatapnya tanpa bereaksi. Serangan sihir Sislime menghasilkan ledakan besar yang mengguncang seluruh bidan. Melihat ini, Sislime mengeluarkan tawa mengejek. Tapi pada saat kemenangan itu, ninja klan Fuma membuat langkahnya. Sislime terkejut karena tiba-tiba teriris menjadi dua. Segera, sang ninja menindaklanjutinya dengan beberapa serangan pemutus jari. Sekarang, Sislime terpotong menjadi beberapa bagian. Fumakodoro yang pertama terlihat kesal dengan penguasaan elemen dunia ini. Ia menyebutnya menyedihkan dan membosankan, menambahkan bahwa tidak ada dari mereka yang mendekati ranah ninjutsu. Pada dasarnya, baginya, sihir itu sampah. Sislime merasa terhina mendengar ini dan menjadi sangat marah. Ia menyatakan bahwa sekarang ia benar-benar marah dan pada saat yang sama membelah dirinya menjadi beberapa klon. Ia mengejek sang ninja, bertanya apakah ia pikir ia bisa menahan mereka semua menggunakan serangan pamungkas mereka sekaligus. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Fumachodoro telah memberikan pemutus jari lagi. Kali ini, Sislime terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya di luar regenerasi. Rimuru baru saja meninggalkan obrolan. Sementara itu, Fumotaro yang pertama menjadi marah. Niat membunuhnya melonjak saat iritasi memenuhinya karena semua orang di dunia ini lemah. Tidak ada dari mereka yang pernah membuat darahnya mendidih. Bagaimanapun, sebelum kita melanjutkan, narasi memberi kita beberapa konteks tentang Fumachodoro yang pertama. Pria ini bukan hanya pencipta semua ninjutsu klan Fuma. Ia adalah pendiri klan itu sendiri. Semua ninjutsu selanjutnya hanyalah tiruan. Ia sendiri yang menciptakan sumber asli ninjutsu. Pada titik ini, Anda bahkan bisa menyebutnya Dewa Shinobi. Mereka yang mewarisi namanya ditakuti sebagai makhluk abadi. Kembali ke cerita, Raja Iblis saat ini terkesan dengan tampilan kekuatan Fumachodoro yang pertama. Pada saat yang sama, kita kembali ke sang protagonis dan Ginadar. Sang protagonis tiba-tiba merasakan sesuatu. Namun, sang gadis memperhatikannya dengan ekspresi bingung. Tapi sang protagonis tidak salah. Kehadiran yang baru saja ia rasakan, niat membunuh yang luar biasa itu. Itu membuatnya bertanya-tanya monster jenis apa yang memancarkannya. Sang protagonis berpikir ia telah menemukan Raja Iblis. Jadi, ia bertanya pada sang gadis apakah ia akan bergabung dengannya untuk menghadapi para iblis. Ia tidak merespons. Sebaliknya, ia merenungkan pernyataan sang protagonis sebelumnya, terutama yang dimana ia berniat untuk melawan para dewa dan memperoleh kebebasan. Aman untuk mengatakan dunia tanpa penindasan tidak ada dalam cita-citanya. Sekali lagi, ia berpikir dalam hati bahwa sebagai anak Tuhan, misinya adalah menjalankan kehendak ilahi bahkan di dunia ini, termasuk gagasan sang protagonis, semuanya tampak seperti angan-angan baginya. Dengan pemikiran ini, ia dengan berani memberitahu sang protagonis bahwa ia tidak bisa menemaninya. Selain itu, ia sangat percaya bahwa lain kali mereka bertemu, mereka mungkin bahkan menjadi musuh. Sial gadis, kau mengatakan itu kepada seseorang yang bisa membunuh Tuhanmu. Itu pun, jika dia benar-benar ada. Namun, ia mengakui berkat sang protagonis setelah ia masih hidup. Jadi, ia berterima kasih padanya dan bersumpah ia pasti akan membalas budi ini. Mendengar ini, sang protagonis menunjukkan senyum cerah dan menantikan kapan mereka akhirnya akan bertemu lagi. Dengan itu, sang protagonis mengaktifkan ninjutsu teleportasinya. Tidak ada deskripsi ninjutsu itu sendiri, jadi dibiarkan pada imajinasi kita. Sementara itu, Ginadar ditinggalkan, masih merenungkan konsep kebebasan sang protagonis. Sang protagonis akhirnya berteleportasi ke ujung dunia. Beberapa saat setelah kedatangannya, sepertinya pertarungan akan pecah. Iblis peringkat kedua akan bertarung melawan Fumataro yang pertama. Iblis itu mulai mengelilingi dirinya dengan ki saat ia menyiapkan sihirnya. Mengayunkan pedangnya, iblis itu menggunakan serangan sihir yang mirip dengan rantai cahaya sihir pahlawan sebelumnya. Fumakodoro yang pertama merespons dengan menggunakan Kazaguruma, kegilaan iblis angin. Melihat ini, sang protagonis terpana. Ia tidak menyangka lawan iblis peringkat kedua akan menjadi ninja seperti dirinya. Sementara itu, Raja Iblis memuji Fumotaro yang pertama. Selain itu, ia bisa merasakan emosi gelap di dalam dirinya. Emosi-emosi itu cocok untuk seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi anggota ras iblis. Niatnya jelas, ia berencana untuk menjadikannya iblis peringkat. Tepat saat iblis peringkat kedua hendak meluncurkan serangan ke Fumotaro,
Fumotaro, sang protagonis masuk, melumpuhkan iblis itu dalam satu pukulan menggunakan pemutus jari. Sekarang semua iblis peringkat telah mati dan sang protagonis memberitahu Raja Iblis bahwa waktunya telah habis. Raja Iblis terkejut dengan kemunculan tiba-tiba sang protagonis. Ternyata Raja Iblis tidak pernah berniat untuk menghadapinya secara langsung. Ia hanya merancang skema dan mencari cara untuk membawanya ke sisi iblis. Menjadi marah, ia mencatat sang protagonis telah merusak rencananya. Jadi sekarang ia berencana untuk membunuhnya. Mendengar Raja Iblis memanggil sang protagonis sebagai Fumotaro yang kelima, Fumotaro yang pertama mulai menyatukan kepingan-kepingan itu. Sekarang ia menunjukkan senyum lebar. Mungkin pria itu baru saja menemukan lawan yang layak. Tanpa membuang waktu, sang protagonis memulai dengan menggunakan mantra ledakan cahaya sihir besar yang menghasilkan ledakan besar di seluruh dataran. Raja Iblis muncul tanpa cedera setelah serangan itu. Mengungkapkan keterkejutan, ia bertanya-tanya kapan sang protagonis mampu menggunakan sihir, dan ia menemukan ini sangat menarik. Sang protagonis mengharapkan ini. Rupanya, ia hanya menguji apakah sihir benar-benar tidak bekerja pada Raja Iblis. Sementara itu, Raja Iblis tampak bingung. Kontras dengan Fumotaro yang pertama, yang tampak tertarik. Meskipun demikian, sang protagonis menggunakan Chigain Jutsu cangkang darah, menyebabkan darahnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi baju zirah. Rupanya, ini adalah ninjutsu tingkat lanjut. Memancarkan niat membunuh yang murni, sang protagonis memberitahu Raja Iblis untuk bersikap serius sambil melayangkan pukulan jab dan menyebutnya Raja Iblis yang setengah-setengah dan gagal. Kata-katanya tampaknya memicu Raja Iblis. Seperti yang diharapkan, Raja Iblis tidak akan menjadi bos terakhir jika ia tidak memiliki semacam kompleks. Sekarang benar-benar marah, ia meraung pada sang protagonis, mengatakan ia adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Mengalihkan fokusnya ke Fumotaro yang pertama, ia mencoba menggunakan segel kontraknya untuk menjadikannya bawahannya dengan menawarkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan memperkuat emosi gelap dan negatifnya. Namun, Fumotaro hanya melihat segel di lehernya dengan sedikit gangguan. Pria itu secara harfiah menghapus segel itu dengan menjentikan jarinya. Tingkat kekuatan dan auranya melampaui Goku. Sementara itu, Raja Iblis tidak percaya apa yang ia lihat. Sang protagonis, di sisi lain, hanya menggelengkan kepalanya. Ia bertanya pada Raja Iblis apakah ia pikir trik murah seperti itu bisa berhasil pada seorang ninja. Raja Iblis menjadi marah karena ia direndahkan. Akibatnya, ia memasuki ruangannya dan melepaskan bentuk aslinya. Selanjutnya, ia mengejek mereka, bertanya apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menantang dewa, dan pada saat yang sama menyiapkan serangan dari mulutnya. Serangan itu mengenai dan bagian dari ledakan, membentuk kembali dataran. Tanpa sepengetahuan Raja Iblis saat ini, survei tiba-tiba muncul. Mungkin pria itu datang untuk mengamati atau mungkin kembali lebih kuat untuk ronde kedua. Sang protagonis tidak terluka oleh serangan Raja Iblis. Ia menjelaskan bahwa selama ia mengenakan baju zirah cangkang darahnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tepat saat itu, sang protagonis mengalihkan pandangannya. Ia melihat Fumotaro mengenakan baju zirah yang sama. Melihat ini, sang protagonis mulai bertanya-tanya tentang identitasnya karena ia jelas tidak mengenal pria itu. Melihat ini, Raja Iblis menjadi marah, mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Duri mulai muncul dari bawah tanah. Sang protagonis dengan mudah menghindarinya, berkomentar bahwa segala sesuatu yang disentuh Raja Iblis hancur. Karena ini, sang protagonis memutuskan untuk menghabisinya dengan cepat. Namun, Raja Iblis tiba-tiba menyerangnya. Sang protagonis terkena. Namun, itu hanya bayangannya. Dirinya yang asli sudah berlari menuju Raja Iblis. Menggunakan ninjutsu kecepatan kilat, sang protagonis berlari dan tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis. Karena ini, Raja Iblis tidak mengerti bagaimana sang protagonis jauh lebih kuat darinya. Ia menuntut untuk tahu siapa sang protagonis itu. Sang protagonis bertanya-tanya apa yang dibicarakan Raja Iblis karena ia sudah tahu siapa dia. Mendengar ini, Raja Iblis tertawa, mencatat bahwa sama seperti dia, mereka berdua dibawa ke dunia ini dan tidak lain hanyalah mainan para dewa. Mengatakan ini, ia meluncurkan serangan pada sang protagonis. Sebagai tanggapan, sang protagonis menyiapkan 12 seni terlarang Fuma dan dengan itu, Raja Iblis terkena kekuatan tak terlihat. Ia dikirim ke bawah tanah oleh sang protagonis. Melihat ini, sang protagonis mengikutinya. Sang protagonis tidak menyangka ada dunia lain di bawah bumi. Bagaimanapun, ia dan Raja Iblis akhirnya mendarat. Begitu debu mengendap, sang protagonis memprovokasi Raja Iblis, menyebutnya bajingan yang gigih. Sementara itu, Raja Iblis perlahan muncul dari matanya, mengungkapkan bentuk akhirnya. Saat mengungkapkan bentuk akhirnya, ia segera menyuruh sang protagonis untuk berlutut. Sang protagonis tampak bingung pada awalnya sebelum ia tiba-tiba didorong ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Ia dibiarkan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Inilah saat Raja Iblis mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan seorang dewa di mana semua kata-katanya menjadi kenyataan dan ini juga keterampilan unik duanya yang disebut realitas verbal. Sang protagonis masih tidak mengerti. Jadi Raja Iblis menyuruhnya untuk gemetar ketakutan karena sekarang ia bisa membunuhnya sesuka hatinya dan sesuka hatinya. Jadi ketika ia menyuruh sang protagonis untuk mati dan dikonsumsi oleh racun, sang protagonis segera merasakan efeknya. Namun, pada saat berikutnya, Raja Iblis terkena serangan ninjutsu sang protagonis. Namun, ia hanya mencibir, mengatakan tubuhnya masih bisa menahan satu serangan lagi. Dengan ini, sang protagonis hanya menyebutnya gagal. Raja Iblis tidak merespons. Sebaliknya, ia berteriak agar sang protagonis mati. Sebagai tanggapan, sang protagonis menyuruhnya diam, dan segera, mulut Raja Iblis terkatup rapat. Sang protagonis menggunakan kemampuan itu sekali lagi. Kali ini, ia menghancurkan Raja Iblis dalam sekejap menggunakan kegilaan kematian. Raja Iblis hancur menjadi beberapa
bagian. Sementara itu, kegilaan kematian dijelaskan sebagai ninjutsu tingkat lanjut yang segera meningkatkan atribut fisik dengan mengeluarkan adrenalin. Di saat-saat terakhirnya, Raja Iblis menyadari sang protagonis baru saja menggunakan teknik ilahi. Sekarang ia akhirnya mengerti mengapa sang protagonis berhasil mempelajari sihir dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, teknik unik sang protagonis adalah salin. Artinya sang protagonis memiliki kemampuan untuk menyalin teknik apapun. Dan begitu saja, Raja Iblis dikalahkan. Sementara itu, Raja Iblis sebelumnya dan Fumacotoro yang pertama menonton. Fumoro menyadari sang protagonis adalah orang yang mewarisi namanya dan merasa itu menarik. Di bab ini, sang protagonis menatap langit dari mana ia berasal. Ia bertanya-tanya apakah dunia akhirnya bisa menjadi tempat di mana semua orang bisa tersenyum. Mendengar ini, Raja Iblis sebelumnya memberitahunya bahwa itu tidak berarti. Ia menjelaskan bahwa konflik melahirkan kebencian dan siklus itu tidak akan pernah berakhir. Tidak peduli seberapa banyak ia membunuh, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Sang protagonis memberitahunya bahwa dialah yang salah paham. Ia sudah tahu itu karena hal yang sama terjadi di dunianya. Konflik tidak akan pernah benar-benar berakhir. Jadi apa yang ia katakan adalah ini. Ia tidak mencoba menyelamatkan dunia. Sebaliknya, ia hanya membenci siapapun yang menindas orang lain. Itu saja. Mendengar ini, Fumotara yang pertama tertawa, mengatakan ia lebih menyukainya dan bahwa inilah yang diharapkan dari menjadi seorang ninja. Bagaimanapun, ninja adalah orang gila yang tidak tahu apa-apa selain membunuh. Dan sekarang ia gelisah setelah melihat lawan yang begitu kuat. Sementara itu, sang protagonis masih belum menyadari identitas pria itu. Tiba-tiba, Fumotara yang pertama muncul di depannya dalam sekejap, mengenali bocah kita sebagai lawan yang layak, dan menambahkan bahwa ia mengharapkan ini dari seseorang yang mewarisi namanya. Saat itulah sang protagonis mulai menyatukan kepingan-kepingan itu. Namun, sebelum sang protagonis dapat merespons, pria itu menjelaskan bagaimana tidak ada yang pernah mampu memuaskan keinginannya. Dalam istilah sederhana, setiap lawan yang ia temui adalah sampah. Setelah membunuh begitu banyak, ia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Satu-satunya orang yang bisa memuaskan keinginannya adalah seseorang seperti dirinya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan keinginan itu bisa menjadi kenyataan. Sementara itu, sang protagonis berpikir dalam hati bahwa ia tidak punya hak untuk melawan pria ini. Namun, ia tidak bisa mengabaikan seseorang yang mencoba membunuhnya. Melihat ini, Fuma yang pertama bersikeras mereka mencobanya. Dan begitu saja, keduanya siap untuk melakukannya sebelum mereka tiba-tiba diselimuti oleh sesuatu. Dalam sekejap, mereka terangkat ke atas ketika sebuah suara tiba-tiba berbicara, menyapa mereka sebagai pahlawan terpilih yang mengalahkan Raja Iblis. Mendengar ini, sang protagonis segera mengenali suara itu. Rupanya, itu milik makhluk yang sama yang membawanya ke dunia ini setelah kematiannya. Sementara itu, Raja Iblis sebelumnya mengikuti mereka, bertanya, apa yang terjadi? Sebagai tanggapan, sang protagonis menyuruhnya untuk tidak khawatir, menambahkan bahwa ia sudah tahu pria itu telah mengawasinya sepanjang waktu, jadi ia berterima kasih padanya. Merasa bingung, Raja Iblis sebelumnya bersikeras ia tidak terlalu tertarik padanya. Dengan kata lain, ia tidak menguntitnya. Bagaimanapun, sang protagonis menyuruhnya untuk memberitahu yang lain bahwa ia pasti akan kembali hidup-hidup. Mendengar ini, pria itu tertegun sebelum setuju untuk menyampaikan pesannya. Dan begitu saja, ia dan Fumotara yang pertama diteleportasi keluar dari dimensi. Di bab berikutnya, sang protagonis dan Fumataro yang pertama dibawa ke tempat yang berbeda. Sang protagonis mengamati bidang air yang tak berujung dan segera menyadari dengan terkejut di mana mereka berada. Karena ya, ini adalah tempat yang tepat dari mana jari yang membawanya ke dunia ini berasal. Kembali ke realitas, sang protagonis menghindari serangan kejutan dari Fumacotaro yang pertama. Melihat ini, pria itu memuji reaksi sang protagonis dan menyarankan ia mungkin telah mengungkapkan terlalu banyak niat membunuh. Ketika sang protagonis bertanya apakah ia berencana untuk bertarung di tempat yang aneh, ia mencibir, mengatakan ia tidak peduli. Apa yang benar-benar penting baginya adalah melawan lawan yang kuat. Mendengar ia dipanggil Fumotaro yang pertama, sang protagonis menyadari ia adalah kesepakatan yang nyata. Ia ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa setelah ujian brutal di mana ia membunuh gadis yang ia sukai, perwakilan klan Hojo memberinya nama itu. Sang protagonis merenungkan bahwa yang pertama, tidak, Fumotaro yang sebenarnya lahir dari tumpukan mayat. Sejak kecil, medan perang adalah taman bermainnya. Pada dasarnya, pendidikan pertama yang ia terima adalah belajar cara membunuh. Bagaimanapun, sang protagonis mencatat pria itu adalah monster. Jadi, ia mewarisi nama itu membuatnya tambah abadi dan selamanya ia akan tetap menjadi legenda. Belum lagi klan Hojo yang memerintahkan Fuma akan ditakuti. Bahkan kemudian, sang protagonis menyadari bahwa ia sedang digunakan. Bagaimanapun, ninja hanyalah pion sekali pakai. Kebebasan dan bahkan nama tidak dapat dicapai selama ia adalah seorang ninja. Sekarang, kembali ke masa kini. Sang protagonis berkomentar tentang ninja terkuat. Karena mereka berdua menyandang nama yang sama, sang protagonis mengaktifkan ninjutsu apinya, menyatakan bahwa siapapun yang menang akan menjadi Fumotaro yang sebenarnya. Tentu saja, yang pertama tersenyum jahat seolah-olah ia telah menunggu ini. Menerima tantangan, ia menggunakan ninjutsunya sendiri, mengelilingi dirinya dengan api. Dan begitu saja, pertarungan dimulai. Keduanya seimbang. Mereka menghilang dan terus-menerus bertukar pukulan seperti yang diharapkan seseorang dari pertarungan Dragon Ball Z. Sepanjang pertempuran, Fumataro yang pertama sangat bersemangat hingga ke tulang. Ia bisa tahu seberapa banyak pelatihan dan penderitaan yang harus dilalui sang protagonis untuk mencapai level yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Ia telah menumbuh seseorang seperti sang protagonis untuk waktu yang lama. Fumotaro yang pertama menyebut sang protagonis lawan yang layak dan bersikeras mereka bertarung sepuas hati mereka. Menariknya, sang protagonis merasakan hal yang sama. Ia ingin memuji dirinya sendiri dan melihat apakah ia memiliki
informasi apa yang diperlukan untuk mengalahkan Oge yang sebenarnya. Sementara itu, Fumako Taro yang pertama menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan latar belakangnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pria itu lahir, atau lebih tepatnya, merangkak keluar dari tumpukan mayat. Sebagai bayi, satu-satunya cara ia bisa bertahan hidup adalah dengan memakan mayat. Akhirnya, ia menemukan cara untuk menggunakan ninjutsu sendiri, membuat orang berpikir ia dikutuk. Pada saat yang sama, ia pertama kali bertemu sekelompok ninja yang bertanya tentang identitasnya. Ketika ia mengungkapkan kebingungan, seorang ninja bersikeras ia tidak berpura-pura bodoh. Ia menunjukkan bahwa pria itu menggunakan ninjutsu. Jadi ia bertanya sekali lagi untuk namanya sebelum menambahkan bahwa ninja adalah mesin pembunuh yang tidak tahu apa-apa selain membunuh. Kata membunuh tampaknya menarik perhatiannya. Jadi ia bertanya dengan penuh semangat apakah ini berarti sekelompok ninja itu kuat. Ninja itu tampak bingung sebelum ia mati. Seluruh kelompok itu dimusnahkan saat Fumotaro mengakui alasan ia membunuh adalah karena ia merasakan dan memahami alasan ia dilahirkan. Ia tahu ini bahkan sebelum ia menjadi ninja. Membunuh adalah semua yang ia tahu. Kembali ke pertarungan. Setelah tabrakan besar dengan sang protagonis, baju zirahnya, cangkang darah hancur. Pada saat yang sama, ia tersenyum. Ia memuji teknik luar biasa sang protagonis dan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lain. Namun, tepat sebelum keduanya dapat melanjutkan pertarungan, seseorang tiba-tiba muncul di antara mereka. Kedua ninja itu tertegun dan sang protagonis tampak mengenali pendatang baru itu. Orang itu ternyata adalah Mei. Baik dia maupun familiarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, orang lain turun dan memasuki ruang tersebut. Sang protagonis mulai menyadari orang-orang yang memasuki ruang tersebut semuanya adalah reinkarnator dan mungkin pahlawan dari dunia yang berbeda. Yang mengejutkannya, lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Saat semua orang tiba, sang protagonis menjadi serius. Seperti yang ia catat, setiap dari mereka jauh dari normal. Selain itu, semua orang tampak memusuhi siapapun. Ini membuat Fumotaro yang pertama marah karena orang-orang ini mengganggu duel kematiannya dengan sang protagonis. Tiba-tiba, seluruh bidang air mulai bergetar. Tentakel besar tiba-tiba muncul dari tanah. Banyak tentakel. Pada saat yang sama, satu tentakel memanjang ke atas, mengungkapkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi mereka. Melewati perkenalan, mata yang menyala itu mencatat bahwa mereka semua adalah reinkarnator dan telah berhasil membunuh Raja Iblis dunia mereka. Adapun alasan mereka dipanggil adalah karena para dewa membutuhkan lebih banyak darah untuk diri mereka sendiri dan pohon dewa yang agung. Ia menjelaskan pohon dunia mencatat tempat ini adalah akar dari dunia ini. Selain itu, cabang-cabangnya menembus semua dunia dan mengikatnya ke batang pohon. Ini adalah konsep dunia Terredrasil. Bagaimanapun, semua reinkarnator saat ini berada di dasar pohon. Dunia yang terhubung ke pohon dipertahankan oleh pertumpahan darah yang bertemu di pangkalan. Berkat para reinkarnator membunuh Raja Iblis, aliran darah dipastikan. Namun, darah itu tidak cukup. Menjadi jelas para dewa membawa mereka ke sini untuk saling membunuh. Tapi itu saja tidak akan menarik karena beberapa dari mereka telah tumbuh melekat pada dunia tempat mereka dilahirkan kembali. Jadi para dewa telah memutuskan untuk membuat segalanya lebih menarik sendiri. Makhluk itu menyatakan bahwa dunia tempat setiap reinkarnator dilahirkan kembali akan dihancurkan jika mereka mati. Jadi jika mereka peduli pada dunia mereka dan tidak ingin kehilangannya, mereka harus membunuh dan bertahan hidup. Selain itu, ia memberitahu mereka tentang hadiah bagi reinkarnator yang paling banyak membunuh dan paling banyak menumpahkan darah. Ini menyebabkan salah satu reinkarnator berkomentar bahwa jika makhluk-makhluk ini adalah dewa, mereka benar-benar kacau. Sementara itu, keinginan satu-satunya yang lain adalah mendapatkan keterampilan realitas verbal. Saat masing-masing dari mereka dikirim ke lapisan yang berbeda, sang protagonis berpikir dalam hati bahwa jika ia mati, maka Hai dan semua orang lainnya juga akan mati. Dan begitu saja, setiap reinkarnator dikirim ke dunia lapisan yang berbeda. Adegan berikutnya membawa kita ke dunia yang dipenuhi tanaman merambat hutan. Seorang reinkarnator berhasil diteleportasi ke dunia itu. Orang itu ternyata adalah Gina yang dengan tenang mengamati lingkungannya. Ia saat ini berada di dunia lapisan ke-16, Gripsire, dunia yang ditutupi dengan hutan tak terbatas. Pada saat yang sama, reinkarnator lain mulai muncul. Melihat mereka, ia menyipitkan matanya seperti biasa, bertanya-tanya apakah ini ujian dari Tuhan. Di tempat lain, di dunia lapisan yang berbeda, Fumotaro yang pertama baru saja tiba. Pada awalnya, setelah mengamati lingkungannya, ia bingung dan bertanya-tanya, apakah ia berada di dunia lapisan karena tempat itu hanyalah dataran lantai bata yang tak berujung tanpa ada yang terlihat. Ya, sebenarnya, ini adalah dunia lapisan ke-32, Batrark, dunia yang luas tanpa apa-apa. Melihat ini, Fumotaro yang pertama menyimpulkan bahwa ini membuat dunia ini sempurna untuk pertarungan. Pikirannya terganggu oleh kedatangan reinkarnator lain. Pendatang baru itu melihatnya dan bertanya secara kebetulan jika Fumotaro kebetulan seorang ninja. Pendatang baru itu adalah Ishikawa Goemon. Ia mengatakan ini karena ia bisa tahu dari aura Fumako Taro menjadi tertarik ketika Ishikawa menyarankan mereka mengadakan pertempuran ninja. Ketika Fumotaro bertanya apakah ini berarti pria itu adalah seorang ninja, ia mengonfirmasi sekarang dengan memperkenalkan dirinya dengan benar sebagai ninja nakal dari klan Ega. Setelah mengatakan ini, ia berteleportasi. Ia dan Fumotaro melakukan pertukaran cepat gaya Dragon Ball Z. Karena pertukaran singkat ini, Ishikawa bersemangat karena ia yakin Fumotaro adalah ninja sejati. Fumotaro mengangguk sebagai tanggapan, mencatat segalanya akan menjadi menarik. Ishikawa merespons dengan meninju tanah. Bumi mulai retak, retakan menyebar dengan stabil menuju Fumotaro. Fumotaro menunjukkan ekspresi bingung namun tidak terbaca. Melihat
Saat ini, Ishizawa menggunakan jarum api ninjutsu Hibari. Segera, magma panas menyembur dari bawah tanah. Fumako Taro berhasil menghindar. Meskipun ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya bahwa pria itu bisa mengeluarkan magma dari ketiadaan. Di tengah perenungannya, Ishizawa menghilang dan tiba-tiba muncul kembali di belakang Fumotaro, berniat menangkapnya lengah. Namun, serangannya meleset, mendorongnya untuk memuji Fumotaro. Terpikat oleh pertarungan, Ishizawa mengungkapkan keterampilan uniknya, ekspresi, membaca pikiran. Itu memungkinkannya untuk mengetahui apa yang dipikirkan Fumotaro hanya dengan melihatnya. Satu-satunya masalah adalah Fumotaro begitu cepat sehingga ia bisa menghindar sebelum Ishizawa bisa bereaksi. Ia kemudian bersikeras agar Fumotaro mengungkapkan keterampilan uniknya sendiri, mencatat bahwa akan jauh lebih menyenangkan untuk mencoba saling membunuh dengan cara itu. Mendengar ini, Fumotaro tersenyum. Ia dengan tenang menjelaskan bahwa keterampilan uniknya adalah penglihatan kematian. Ia bisa melihat bagaimana seseorang atau makhluk hidup akan mati. Dan dalam kasus Ishizawa, ia tidak akan bertahan 10 detik. Tentu saja, Ishizawa terkejut setelah mendengar ini. Namun, ia meluncurkan dirinya ke depan, menyatakan bahwa ia akan membalikan takdir itu. Setelah pertarungan yang lama dan intens, kedua ninja itu akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Ishizawa kemudian tertawa mengejek, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Tapi sedetik kemudian, ia menyadari ia berbicara terlalu cepat. Akhirnya mengerti, Ishizawa membaca ekspresi Fumako Taro dan mengetahui identitas aslinya. Si bodoh itu meledak dalam tawa. Ia baru saja menantang pria yang menciptakan semua ninjutsu. Sejak awal, kekalahannya sudah dijamin. Setelah Ishikawa mati, Fumotaro mencatat itu memalukan, tetapi mengakui bocah itu cukup lucu. Tidak lama kemudian, reinkarnator lain memasuki dunia. Kali ini, orang itu ternyata adalah sang protagonis. Fumako Taro yang asli melihatnya dan tidak pernah membayangkan ia akan mendapatkan kesempatan untuk menghadapinya sekali lagi. Sementara itu, sang protagonis awalnya berpikir dalam hati bahwa tidak banyak perbedaan kekuatan antara dirinya dan Fumotaro yang pertama. Tapi setelah merenungkan bentrokan mereka sebelumnya, ia segera menepis anggapan itu. Saat itu, pria itu tersenyum. Artinya ia menikmati pertarungan dan bahkan tidak serius. Ia menjelaskan bahwa Fumotaro yang pertama adalah pencipta ninjutsu sementara teknik yang ia sendiri gunakan hanyalah tiruan dari yang asli. Biasanya itu berarti ia tidak punya kesempatan. Tapi sang protagonis bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia percaya bahwa jika ia ingin melampauinya, ia perlu tumbuh, jika tidak, ia akan kalah. Dengan tekad itu, Fumotaro yang pertama menjadi bersemangat. Ia menantang sang protagonis, bersikeras mereka melanjutkan pertandingan kematian mereka. Mendengar ini, sang protagonis mengaktifkan ninjutsu api bersama dengan kegilaan kematian. Apinya langsung mengintensifkan. Melihat ini, Fumotaro yang pertama tersenyum seperti ancaman dan merespons dengan mengaktifkan kegilaan kematiannya sendiri. Bentrokan serangan mereka menghasilkan ledakan besar. Seluruh bidang musnah, diikuti oleh serangkaian pertukaran terus-menerus. Selama pertarungan, Fumotaro memberitahu sang protagonis bahwa ia tahu tentang keterampilan ilahi realitas verbalnya, bahwa sang protagonis bisa saja mengakhiri pertarungan dengan memerintahkannya untuk mati. Sang protagonis menjawab bahwa melakukan itu tidak ada gunanya. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak diizinkan membuat keputusan sendiri atau memiliki apapun. Tapi kali ini berbeda. Tidak hanya ia memperoleh kebebasan, tetapi ia sekarang bisa mengekspresikan emosi dan benar-benar hidup sebagai manusia. Dan yang lebih penting, nama Fumotaro milik ninja terkuat, seseorang yang ingin ia lampaui hanya menggunakan ninjutsu. Jika tidak, segalanya akan menjadi tidak berarti. Fumotaro yang pertama mengakui kata-katanya menyebutnya luar biasa. Karena sang protagonis memberikan segalanya, ia menyatakan bahwa ia akan merespons dengan hal yang sama. Karena itu, ia memberitahu sang protagonis bahwa ia sudah bisa melihat bagaimana ia akan mati. Setelah menggunakan keterampilannya, Fumotaro bisa tahu sang protagonis akan hidup untuk sementara waktu. Segera, keduanya menggunakan ninjutsu petir. Petir menyambar dan cangkang darah Fumotaro hancur saat ia mengungkapkan keterkejutan. Sebaliknya, sang protagonis tampak tidak terpengaruh. Pada saat itu, ia menyadari bahwa sama seperti Raja Iblis yang mati, sang protagonis akan menyalin ninjutsunya. Yang lebih mengejutkan lagi, petirnya jauh lebih kuat. Sang protagonis tampaknya adalah ninja penyalin. Bagaimanapun, pertarungan terus berlanjut. Kali ini, sang protagonis menyalin petir api besar Fumotaro, menyebabkan ledakan yang menyilaukan. Di tengah pertarungan, Fumotaro berpikir dalam hati bahwa, seperti yang diharapkan, kematian sang protagonis masih jauh. Ia percaya ia akhirnya akan melihat cara ia akan membunuh sang protagonis. Tidak peduli berapa banyak teknik ninjutsu yang ia salin, Fumotaro yakin bahwa dengan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia perjuangkan, sang protagonis akhirnya akan menemui ajalnya. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, Fumotaro yang pertama menemui ajalnya dan berpikir dalam hati bahwa sang protagonis benar-benar layak mendapatkan nama itu. Ternyata, bahwa sebagai anak kecil, ia jelas tidak punya nama. Jadi orang-orang secara alami memutuskan untuk memanggilnya Fumotaro karena ia adalah ninja terkuat. Di saat-saat terakhirnya, pria itu mengakui sang protagonis sebagai Fumotaro yang sebenarnya. Dengan kata lain, Kakashi dari dunia lain. Bagaimanapun, ketika ia mengucapkan terima kasih kepada sang protagonis karena membuatnya merasa hidup, sang protagonis mencatat ia telah belajar banyak darinya. Selain itu, ia berencana untuk menjadi lebih kuat karena sekarang ia memiliki orang-orang yang ingin ia lindungi. Fumako Taro sebelumnya memikirkannya dan berkomentar bahwa itu bukan ide yang buruk. Siapa yang akan membayar
Membayangkan seorang ninja yang tidak tahu apa-apa selain membunuh untuk dirinya sendiri akan memutuskan untuk melindungi orang lain. Adegan berikutnya menunjukkan kepada kita pohon dunia. Salah satu dunia dari cabang-cabangnya mulai runtuh sebelum dihancurkan sepenuhnya. Dunia lain tampaknya terbakar, penduduknya dalam kekacauan. Ternyata salah satu reinkarnator memutuskan untuk mempercepat seluruh proses dengan membunuh orang hanya untuk menghabiskan waktu. Sang protagonis mendengar ini. Di masa lalu, membunuh adalah segalanya baginya. Ia tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Sambil memikirkan hal ini, reinkarnator lain tiba-tiba muncul. Si bodoh itu tertawa, melihat sang protagonis adalah lawan berikutnya. Sang protagonis segera memperingatkannya demi kebaikannya sendiri bahwa ia lebih baik tidak mengerahkan niat membunuh kepadanya. Pernyataan itu membuat sang reinkarnator marah. Detik berikutnya, sang protagonis muncul di depannya dalam sekejap. Selanjutnya, ia menghancurkan kepala pria itu ke tanah. Sebenarnya, sang protagonis menggunakan teknik ninjutsu untuk menghancurkan otaknya.